Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Fikfiniri dari Lembaga Sertifikasi Profesi Penulis dan Editor Profesional serta dari LSP Penerbitan. Senang sekali bersamai Bapak dan Ibu malam ini. Salam hormat saya untuk Ibu Dekan dari FISIP ya, Universitas Mula Warman, dan terima kasih juga untuk Pak Hayat yang sudah menghantarkan saya malam ini. Baik Bapak dan Ibu, dan tentunya yang paling berbahagia dan semoga senantiasa sehat untuk Bapak dan Ibu masih calon ya, calon peserta uji sertifikasi yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 7 September 2024. Insya Allah saya juga akan hadir membersamai Bapak dan Ibu di tanggal 7 nanti. Baik Bapak dan Ibu, supaya kita tidak terlalu malam, waktu kita berjalan cukup efektif, barangkali Bapak Ibu di sini ada kesenjangan waktu 1 jam barangkali ya. Saya masih di Jakarta, jadi masih pukul 18 lewat di sini. Ya Bapak Ibu mungkin sudah 1 jam lebih awal daripada kami. Baik, baik, baik. Oke Bapak Ibu, kita akan melaksanakan sertifikasi kompetensi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan pelatihan. Kita akan melaksanakan asesmen ya. Kalau dari BNSP sih namanya masih sebutannya uji sertifikasi Bapak Ibu ya. Badan Nasional Sertifikasi menyebutnya masih uji sertifikasi. Namun sebetulnya saya ingin memperhalus sedikit bahwa yang akan kita laksanakan di sini adalah asesmen. Dalam proses asesmen ini ada hal yang akan dilakukan oleh asesor terhadap Bapak dan Ibu, yaitu verifikasi dan konfirmasi. Jadi sesungguhnya yang akan kita laksanakan adalah memverifikasi dan mengonfirmasi kompetensi Bapak Ibu pada satu bidang skema. Ya, pada satu bidang pekerjaan. Pada satu bidang pekerjaan, ya, profesi. Nah, apa yang dikonfirmasi dan apa yang diverifikasi bergantung pada skema Bapak dan Ibu, kompetensinya, ya. Tentu yang akan kita ukur adalah yang akan diverifikasi dan konfirmasi ini adalah pengetahuan dan keterampilan. Karena kompetensi itu terdiri atas pengetahuan dan keterampilan. Dua hal itu yang akan paling utama. Kenapa? Karena kalau satu lagi, sikap itu tentu sudah melekat di dalam diri kita Bapak Ibu ya. Insya Allah. Baik, nah untuk pengetahuan dan keterampilan ini bergantung pada skema asesmen ya, yang menunjukkan itu adalah tugas atau profesi Bapak Ibu. Ya, tugas pekerjaan atau profesi Bapak Ibu selama ini. Itu yang akan dikonfirmasi. Jika Bapak dan Ibu insya Allah akan mengikuti skema uji yaitu pada penulis buku ajar, maka yang akan dikonfirmasi dan diverifikasi oleh asesor adalah seluruh proses pekerjaan yang dilakukan oleh seorang profesi penulis buku ajar. Begitu. Ya, jadi itu. Apa yang dilakukan seorang penulis buku ajar? Nah, insya Allah mungkin dalam 2 hari ke depan akan disampaikan beberapa hal materi terkait proses menulis buku ajar ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap nanti akan saya sampaikan terkait unit-unit kompetensinya. Nah, sehubungan dengan kompetensi ini adalah milik Bapak dan Ibu, milik kita sendiri, milik individu masing-masing. Jadi, yang mengetahui apa potensi dari kompetensi Bapak Ibu tentunya adalah Bapak Ibu sendiri. Tadi sedikit diberikan awalan oleh Pak Hayat, bahwa mungkin bisa jadi di antara Bapak dan Ibu ada yang tidak ke skema penulis buku ajar, demikian ya. Tidak ke skema penulis buku ajar. Jadi mungkin ada ke penulis buku-buku lainnya, begitu ya. Kalau begitu, saya akan mulai untuk menjelaskan terlebih dahulu ya skema-skema yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu. Sebetulnya skema kami sangat banyak dan kebetulan ada 2 LSP, sebetulnya LSP penulis dan editor serta LSP penerbitan ilmiah. Nah, keduanya ini LSP memang kami yang ampuh, Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu boleh memilih salah satu di antara skema-skema tersebut. Namun apabila dijelaskan total jadi ada 10 skema Bapak Ibu. Dan mungkin waktu kita tidak akan cukup untuk 2 jam. Karena 10 skema ya, luar biasa. 10 skema. Oleh karena itu, saya ingin coba mengerucutkan terlebih dahulu nih. Karena kemarin memang informasi awal yang kami terima, Bapak Ibu akan mengikuti seluruhnya pada skema buku ajar. Meskipun sekali lagi, untuk skema sertifikasi ini hendaknya memang Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Mengapa? Karena kompetensi yang paling dipahami itu adalah Bapak Ibu sendiri.
Bapak Ibu paling kompeten, merasa paling kompeten pada kompetensi apa? Itu adalah Bapak dan Ibu yang tahu. Pertama itu, artinya Bapak Ibu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mencukupi untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh asesor. Kami tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan mengasesmen seseorang yang tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan pada kompetensi tersebut. Tidak boleh. Jadi hendaknya Bapak Ibu dapat memilih kompetensi yang paling kuat di dalam Bapak dan Ibu. Dan setiap orang, setiap individu, biasanya seringkali bahkan memiliki kompetensi lebih dari satu. Nah, silakan sekarang dipilih salah satu terlebih dahulu. Begitu, kompetensi mana yang paling kuat dari Bapak dan Ibu? Setelah diketahui kompetensi mana yang paling kuat oleh Bapak dan Ibu yang ingin diukur lebih dulu. Mungkin untuk kompetensi lainnya dapat di lain waktu ya, karena memang ini ada program khusus juga ya dari FISIP begitu ya. Jadi mungkin baru diperkenankan satu orang satu skema. Nah, sehingga mungkin skema-skema lainnya Bapak dan Ibu dapat mengukurnya di lain waktu. Nah, apabila itu sudah ditentukan, maka cek persyaratan apa yang tersedia. Mengapa? Sertifikasi kompetensi berbasis bukti, Bapak Ibu. Harus ada evidence. Harus ada sesuatu yang menunjukkan Bapak dan Ibu memiliki pengetahuan dan keterampilan pada profesi tersebut. Jadi tidak boleh tidak ada buktinya. Begitu ya. Karena tadi kami tidak diperkenankan mengasesmen seseorang yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang itu. Jika seseorang sudah mengakui dirinya merasa kompeten atau memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pekerjaan tersebut, pada profesi tersebut, maka harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Oh iya, orang tersebut atau asesi tersebut memiliki minimalnya pengetahuannya. Tentu maksimalnya memiliki pengetahuannya atau keterampilannya saja, atau bahkan maksimalnya adalah kedua-duanya, pengetahuan dan keterampilannya. Demikian. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, baik. Izin untuk saya beragih salin dia bersama Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti sedikit memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu, kira-kira skema apakah yang sebaiknya Bapak Ibu tentukan. Ya. Baik, saya akan mulai untuk dari skema di LSP penerbitan. Baik. Oke. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk melompat ininya ya, untuk salindianya, saya izin untuk sampai di sini saja dulu Bapak dan Ibu. Jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Hayat tadi bahwa ada 6 skema yang dapat Bapak Ibu pilih ya. Dapat Bapak Ibu tentukan sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Ada 6 skema. Yang pertama adalah skema sertifikasi okupasi untuk penulis artikel ilmiah. Yang kedua untuk penulis buku teks. Kemudian ada penulis buku ilmiah populer. Ada okupasi penelaah karya ilmiah, ini untuk para reviewer, dan kemudian editor buku ilmiah, serta pengelola penerbitan ilmiah. Nah, penulis buku teks ini sama dengan buku ajar ya Bapak Ibu. Kita sudah ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Yang di dalamnya menyebutkan bahwa buku teks adalah buku ajar. Buku ajar adalah buku teks. Jadi ini sami saja ya, sama saja nih dua makhluk ini Bapak Ibu ya. Buku teks dengan buku ajar itu adalah sama. Oke, baik. Saya akan ulas kira-kira sebetulnya ini untuk siapa saja ya. Untuk skema sertifikasi okupasi penulis buku ilmiah, penulis artikel ilmiah, ini adalah untuk Bapak dan Ibu yang menulis artikel ilmiah. Ya, artikel jurnal. Nah, syaratnya tentu selain memiliki pengetahuan di bidang penulisan artikel jurnal yang salah satunya dapat dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan, maka minimalnya Bapak dan Ibu sudah pernah menerbitkan satu artikel yang Bapak Ibu tulis sendiri. Ya, Bapak Ibu tulis artikelnya lalu sudah diterbitkan di penerbit yang terakreditasi, boleh skala nasional ataupun skala internasional. Kemudian untuk penulis buku teks, ini adalah buku ajar yang seyogianya insya Allah mungkin sebagian besar akan diikuti oleh Bapak dan Ibu. Untuk penulis buku teks ini atau buku ajar, minimalnya memiliki pengetahuan bagaimana menulis.
Buku ajar tentunya ya. Spesifikasinya kan di sini okupasi berarti harus sudah spesifik Bapak Ibu. Maka pengetahuan yang dimilikinya adalah tentang menulis buku ajar atau buku teks. Salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan ini adalah melalui pelatihan. Yang insya Allah mungkin akan Bapak Ibu ikuti 2 hari ke depan. Ya. Nah, bukti dari pelatihan adalah tentunya sertifikat pelatihan. Ya, sertifikat pelatihan. Nah, itu sebagai bukti Bapak dan Ibu sudah memiliki pengetahuan bagaimana menulis buku ajar atau buku teks. Apabila misalnya Bapak Ibu tidak mengikuti pelatihan, ya tentu alangkah baik tetap mengikuti pelatihan ya Bapak Ibu ya. Namun misalnya sudah memiliki buku ajar minimal 1. Ya, buku ajar minimal 1 atau buku teks minimal 1 saja. Bapak dan Ibu adalah penulisnya. Maka Bapak Ibu sudah dapat mengikuti asesmen. Demikian ya, dengan 1 buku ajar saja Bapak Ibu sudah mengikuti asesmen, sudah dapat mengikuti asesmen. Demikian. Lalu untuk penulis buku ilmiah populer. Ini sangat spesifik adalah buku-buku yang dihasilkan baik dari hasil penelitian langsung dari lapangan ataupun penelitian kajian pustaka atau merupakan konversi dari hasil penelitiannya buku ilmiah populer atau mungkin yang lebih banyak dikenal oleh Bapak Ibu dengan sebutan buku referensi. Ya, karena ini kita terminologinya memang agak sedikit ada sedikit kesalahan dalam terminologi Bapak Ibu ya. Sebetulnya buku referensi yang selama ini Bapak Ibu buat begitu ya, yang Bapak Ibu buat itu kalau dari terminologinya baik secara nasional maupun internasional itu sebetulnya buku ilmiah populer Bapak Ibu. Atau mungkin begitu, lebih mudahnya disebut mungkin buku umum gitu ya. Buku dengan topik-topik yang umum, spesifik tapi umum, begitu. Ya, sementara apabila terminologi secara nasional maupun internasional, buku referensi itu adalah kamus, ensiklopedia, Parmakov, kitab suci, atlas. Itu sebetulnya yang disebut dengan buku referensi Bapak Ibu. Jadi buku-buku yang memang dapat dikonsumsi oleh semua orang dari berbagai bidang. Demikian. Nah, itu mohon maaf mungkin barangkali ya terminologinya di sini ada sedikit pergeseran begitu Bapak Ibu ya, lebih kepada memang belum samanya persepsi tentang terminologi buku. Namun secara nasional maupun internasional sebenar-benarnya dalam buku referensi itu adalah seharusnya itu adalah kamus, ensiklopedia begitu ya. Nah, namun sekarang kalau di POPAK buku referensi itu adalah aliasnya adalah buku ilmiah populer. Demikian ya, mudah-mudahan tidak menjadi bingung Bapak Ibu ya. Nah, penulis buku ilmiah populer ini adalah penulis buku-buku yang bukan buku ajar tentunya. Karena kalau buku ajar atau buku teks ini buku yang harus disusun berdasarkan silabus atau RPS. Rujukannya harus ke sana. Tapi kalau buku ilmiah populer atau aliasnya adalah buku referensi versi POPAK, ini adalah buku yang disusun berdasarkan kajian ilmiah, hasil pemikiran, atau juga kajian pustaka. Demikian ya. Seperti itu perbedaannya Bapak dan Ibu. Dan sama seperti halnya penulis buku teks atau buku ajar, maka minimalnya Bapak Ibu memiliki pengetahuan tentang bagaimana menulis buku ilmiah populer atau AK buku referensi versi POPAK ya. Begitu. Yang dibuktikan dengan apa? Tentu pernah mengikuti pelatihannya. Yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Demikian. Bagaimana kalau belum pernah ikut pelatihan? Atau meskipun sudah ikut pelatihan tapi ternyata sudah pernah menyusun buku ilmiah populer ini. Minimal 1 saja karya buku ilmiah populer Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu sudah dapat mengikuti asesmen pada skema penulis buku ilmiah populer. Tapi fokus ya Bapak Ibu, di buku ajar Bapak Ibu hanya bisa buktinya buku ajar saja. Di buku ilmiah populer juga buktinya hanya bisa buku ilmiah populer, tidak bisa campur. Tidak bisa campur. Demikian ya. Nah, kemudian untuk penelaahan karya ilmiah ini sebetulnya difokuskan kepada Bapak dan Ibu yang berprofesi sebagai seorang reviewer jurnal. Reviewer artikel jurnal. Nah, kami sediakan fasilitas Bapak Ibu untuk mengakui pekerjaannya sebagai sebuah profesi penelaahan karya ilmiah. Sama untuk penelaahan karya ilmiah atau reviewer ini juga minimalnya Bapak Ibu memiliki pengetahuan di bidang pereviewan. Bagaimana mereview sebuah artikel jurnal? Nah, minimalnya Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pelatihannya. Demikian. Lalu, saya belum pernah ikut pelatihan, tapi saya sudah pernah mereview. Bisa nggak? Bisa. Minimal 1 saja.
Minimal satu saja yang sudah pernah Bapak Ibu review, maka Bapak Ibu sudah dapat mengikuti asesmen. Demikian. Editor buku ilmiah, ini adalah editor teknis, bukan editor substansi. Jadi editor buku ilmiah ini ditujukan kepada Bapak dan Ibu yang menjadi penyunting di buku ilmiah. Tadi kita sudah ada buku ilmiah populernya di atas ya Bapak Ibu ya. Nah tentu untuk menghasilkan sebuah terbitan yang bermutu baik, maka sebuah buku hendaknya juga melibatkan tugas seorang editor. Ya insya Allah ya akan menyempurnakan tulisan Bapak dan Ibu. Nah untuk editor ini adalah editor teknis atau editor mekanis yang tugasnya adalah memerhatikan penyajian buku. Baik dari sisi keterbacaan maupun kejelahan. Kedua, memperhatikan aspek kebahasaan. Teknis, mekanis, Bapak Ibu, jadi salah tik, salah ejaan, salah diksi. Ini tugas seorang editor buku ilmiah. Dan buku-buku yang disuntingnya adalah khusus buku ilmiah atau buku ilmiah populer tadi, Bapak Ibu. Ya. Jadi fokusnya adalah di buku ilmiah populer, di buku-buku ilmiah. Demikian ya. Dan tugasnya adalah tugas menyunting mekanis. Nih, bedanya dengan penyunting substantif apa? Kalau penyunting substantif itu kepada konten, substansi materi, memastikan kebenaran materinya, kelayakan materinya, kesesuaian materinya dengan teorinya, definisinya, para ahlinya, memastikan bahwa rujukan yang digunakan baik yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung sudah dilakukan penulis dengan valid, dengan benar tentunya dan tertelusur. Itu substantif. Bahkan kalau bisa, penyunting substantif dapat menemukan apakah materi ini bukan hasil plagiat. Kalau bisa sampai pada sejauh tersebut Bapak dan Ibu yang dilakukan substantif. Tapi di mekanis tidak. Mekanis betul-betul penyajian. Bagaimana sebuah teks, sebuah kalimat, sebuah paragraf, sebuah wacana dapat disajikan dengan baik oleh penulis sehingga terbaca dengan jelas oleh pembaca, dipahami dengan baik oleh pembaca, dan dinikmati melalui visual dengan nyaman oleh pembaca. Itu mekanis. Nah, yang dimaksud untuk editor buku ilmiah ini adalah editor mekanis, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, sama seperti tadi, minimalnya Bapak Ibu memiliki pengetahuan tentang bagaimana menyunting sebuah buku. Salah satunya dapat diperoleh melalui pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihannya. Minimal itu. Lalu, jika pernah menyunting, maka minimalnya Bapak Ibu memiliki satu karya buku yang sudah pernah disunting oleh Bapak dan Ibu. Ya, sudah pernah mengedit. Singkatnya sudah pernah mengedit buku. Minimal satu. Itu spesifik sekali Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya adalah untuk pengelola penerbitan ilmiah. Nah ini ditujukan untuk Bapak dan Ibu baik pengelola penerbitan presnya atau artikel jurnalnya. Hanya memang di sini persyaratannya cukup ketat Bapak Ibu. Karena di sini tidak ada metode uji kompetensi seperti disampaikan oleh Pak Haya tadi ya. Ini langsung metode portofolio dengan pengalaman minimal 5 tahun. Jadi pengalamannya minimal 5 tahun dalam mengelola penerbitan. Ya, tidak perlu di satu tempat. Boleh misalnya di penerbit lain 2 tahun, di penerbit sebelumnya lagi 2 tahun, di penerbit berikutnya lagi sudah 3 tahun. Boleh untuk diakumulasikan, ditotalkan. Dari perjalanan-perjalanannya pernah memimpin atau mengelola penerbitan sebelumnya. Tapi paling tidak, seseorang yang berada posisi ini adalah biasanya kalau dari sisi jabatan maka minimal chief editor. Chief editor atau editor board-nya. Jadi minimal sudah pernah mengelola penerbitan 5 tahun Bapak Ibu. Dibuktikan dengan apa? Surat keputusan, surat pengangkatan, surat penunjukan, atau surat tugas yang menunjuk Bapak dan Ibu sebagai pengelola penerbitan ilmiah. Demikian. Ya, harus ada itu. Harus punya itu. Silakan. Jadi misalnya Bapak Ibu mengelola penerbitan ilmiah di tempat A, ada 2 tahun, maka SK-nya harus ada. Ya, atau tempat lain lagi misalnya 3 tahun, maka SK-nya harus ada. Itu yang akan kami totalkan jumlah tahunnya. Jadi pengalaman Bapak Ibu yang menjadi basic klarifikasi dan konfirmasi dari asesor. Bagaimana mengelola sebuah penerbitan. Ini tidak ada metode uji kompetensinya, wajib dengan metode portofolio. Jadi apabila Bapak Ibu belum memiliki persyaratan atau evidence yang di sini,
Mungkin lebih baik belum ke pengelola penerbitan, karena minimal harus 5 tahun. Demikian. Ya. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk skema-skema pada penerbitan, pada LSP penerbitan. Nah, boleh izin saya bertanya pada Bapak dan Ibu dulu. Silakan Bapak Ibu untuk dapat membuka pelantangnya, agar kita dapat memastikan skema Bapak dan Ibu. Bapak Ibu juga memilih skema dengan tepat. Ini penting Bapak dan Ibu, mengapa? Karena tadi, pemilihan skema yang tepat berarti mengukur kompetensi Bapak Ibu mana yang paling kuat. Itu pertama. Keduanya, Bapak Ibu harus memiliki evidence-nya. Harus memiliki persyaratan atau bukti yang menunjukkan Bapak Ibu berada pada salah satu skema ini. Demikian. Ya, meskipun kemarin sepertinya harapannya Bapak Ibu ke buku begitu ya. Nah, sekarang kita kita perjelas begitu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan ke buku mana begitu ya. Apakah Bapak Ibu ada campur bukunya? Ada yang buku ajar mungkin, ada yang modul, ada yang buku ilmiah populer mungkin gitu. Ada mungkin bahkan ada yang buku referensi. Buku saya bukan buku ajar semua, tapi juga bukan buku ilmiah semua. Jadi saya menulisnya campur alias Bapak Ibu generalis. Bapak Ibu seorang penulis generalis. Ini yang memang paling banyak di Indonesia. Ya, menulis dengan genre apapun. Ya, dengan genre apapun selama itu adalah karya non-fiksi. Baik, izin Bapak Ibu supaya kita dapat Bapak Ibu dapat fokus ya untuk memilih salah satu skema sertifikasinya dengan tepat. Baik, karena kemarin harapannya sih ke penulis buku ajar semua. Boleh silakan Bapak Ibu untuk raise hand atau untuk unjuk tangan. Baik. Dengan izin mohon Pak Hayat, berarti Bapak dan Ibu memang memiliki kebebasan untuk memilih skema. Halo Bapak Ibu? Bapak Ibu Pak Hayat atau mungkin Ibu Dekan izin konfirmasinya. Apakah Bapak Ibu diperkenankan untuk memilih skemanya? Iya, izin Ibu. Boleh silakan Ibu Dekan. Oke. Ya, mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Dia Rahayu. Kebetulan saya PIC untuk kegiatan ini, Ibu, di Oh ya. Visipol, begitu ya. Memang kemarin itu pertimbangan kami begitu terkait dengan kenapa kemudian teman-teman kami plotting di sertifikasi buku ajar dulu. Asumsinya bahwa mungkin teman-teman lebih banyak memiliki buku ajar walaupun minimal 1 begitu ya. Tetapi kemudian atas diskusi saya dengan Kang Hayat begitu sangat memungkinkan bagi teman-teman untuk terbuka sekali untuk mengambil skema yang lain begitu. Nah, jadi mudah-mudahan malam ini teman-teman bisa segera untuk memilih begitu ya. Kira-kira skema apa yang paling memungkinkan, paling cocok dan paling bisa begitu ya untuk diikuti pada tanggal 7 September besok untuk uji sertifikasinya. Begitu. Jadi sangat terbuka Ibu, monggo dipersilahkan kepada teman-teman untuk bisa memilih skema yang paling sesuai dengan teman-teman berdasarkan hasil penjelasan dari Ibu tadi. Begitu Baik. Ibu. Okay. Alhamdulillah berarti Bapak Ibu tepuk tangan. Oh iya, kita bebas gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, izin saya akan menjelaskan satu lagi ya untuk barangkali mengatasi masalah jika tadi itu buku saya, jika Bapak Ibu akan ke buku begitu ya, buku saya campur nih Mbak Epik. Tadi ada yang saya pernah menulis buku ajar, saya pernah menulis buku ilmiah populer atau AK buku referensi. Kemudian saya juga pernah menulis buku referensi sebenar-benar buku referensi begitu ya. Apabila bukunya campur seperti itu harus kemanakah saya begitu? Ya, karena ke buku ajar berarti tidak bisa. Karena buku ajar spesifik Bapak Ibu buktinya harus penulis buku ajar semuanya. Buku ilmiah populer juga demikian ya. Bagaimana kalau bukunya saya campur punyanya nih? Boleh kemana kah itu? Nah, saya izin. Baik, satu lagi Bapak Ibu ya. Baik, saya izin beragi salin dia lagi bersama Bapak Ibu. Nah, sip. Nah, ada satu skema yang ini memang sifatnya umum Bapak dan Ibu karena memang untuk menengahi Bapak Ibu yang mungkin penulisnya adalah generalis
seperti saya, Pak Ibu, Pak Hayat, itu saya kira kami ini generalis begitu ya. Kami ini generalis. Jadi kami menulis buku apapun, genre apapun begitu ya. Nah, ada satu untuk skemanya, dan ini masih klaster Bapak dan Ibu, penulisan buku non-fiksi. Nah, ini skema penulisan buku non-fiksi. Dan ini dapat mengakomodir Bapak dan Ibu yang ingin tetap di skema penulisan buku, karena mungkin kalau untuk artikel udah Scopus dan sebagainya begitu ya, udah mentereng lah begitu. Ya, mungkin ingin lebih penting dulu nih yang diakui adalah penulis bukunya dulu begitu. Ya, tapi buku saya campur. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, silakan untuk memilih skema penulisan buku non-fiksi yang ada di LSP penulis dan editor profesional. Nah, untuk skema penulisan buku non-fiksi ini sifatnya umum. Yang terpenting bukunya adalah buku non-fiksi. Antara lain, buku ajar, buku referensi, buku ilmiah populer, autobiografi, biografi, monografi. Ini boleh untuk apabila Bapak Ibu memiliki buktinya buku-buku ini, ya Bapak Ibu bisa bergeser ke penulis buku non-fiksi. Sehingga kompetensi Bapak Ibu yang generalis ini juga dapat diakomodir. Demikian. Oke, mudah-mudahan sudah lebih mendapatkan gambaran Bapak Ibu. Monggo silakan. Kita langsung diskusi saja Bapak dan Ibu supaya langsung clear. Oke, baik teman-teman bisa langsung di open ini aja mic gitu ya untuk bisa diskusi dengan Bu Evi. Monggo silakan. Dan izin Bapak dan Ibu, besok pelatihannya tetap hanya di penulis buku ajar. Tidak akan pelatihan artikel ilmiah, tidak. Pelatihannya tetap penulisan buku ajar. Jadi besok 2 hari itu tidak ada pelatihan untuk skema lainnya. Pelatihannya tetap penulis buku ajar. Jadi Bapak Ibu yang akan ke skema penulis buku ajar sudah dapat mengikuti asesmen besok. Tanggal 7 itu dengan memiliki sertifikat pelatihannya. Asalkan Bapak Ibu tentu mengikuti pelatihannya ya, supaya dapat memperoleh sertifikat pelatihannya. Jadi, Bapak Ibu jika akan tetap bertahan di skema penulis buku ajar, Bapak Ibu tetap sudah dapat mengikuti uji. Dengan minimal persyaratan adalah sertifikat pelatihan yang akan diperoleh oleh Bapak dan Ibu 2 hari ke depan. Ya, jadi sudah terpenuhi sebetulnya Bapak Ibu syaratnya untuk tetap di penulis buku ajar. Oke. Baik, Pak Kus Indarto, saya perlu konfirmasi bahwa buku referensi yang dimaksud di sini adalah buku ilmiah populer ya Pak ya? Ya, Bu. Oke. Siap. Ibu Aisyah, saya pastikan bahwa editor di sini adalah editor mekanis ya Ibu, yang memastikan kebahasaan, Ya, mencoret-coret tata bahasa begitu Ibu ya. baik. Supaya nanti Ibu Bapak langsung nyambung dengan unit kompetensinya. Baik, Ibu Friska buku ajar aman? Aman Bu, insya Allah. Oke, mantap. Pak Arnold, mohon izin. Untuk pelatihan besok adalah penulis buku ajar. Jadi pelatihannya tetap penulis buku ajar. Pelatihannya tidak artikel ilmiah. Pelatihan dengan sertifikasi ini adalah suatu hal yang berbeda Bapak Ibu. Pelatihan adalah pembekalan, pemberian pengetahuan kepada Bapak dan Ibu terkait sesuatu. Sementara sertifikasi ini adalah uji, asesmen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pastikan sudah memiliki pengetahuannya. Bukan kami di dalam asesmen, kami tidak akan secara teknis memberikan pengetahuan, tidak. Ya, tapi justru kami akan mengklarifikasi dan mengonfirmasi pengetahuan Bapak Ibu. Demikian ya. Jadi pastikan Bapak Ibu memang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan di bagian tersebut sehingga dapat diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh asesor. Demikian. Oke? Buku ajar, Ibu Yunda. Oke, siap. Siap, Baik, Bu. Bapak dan Ibu. Aman, mantap. Siap ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang akan konsultasi sebelum kita lanjut kepada hal-hal berikutnya? Oke.
Baik, tidak ada lagi yang raise hand atau di ruang chat. Baik, saya stop share ya Bapak Ibu ya. Baik, saya sudah memberikan pilihan skema kepada Bapak dan Ibu. Nah, kita akan lebih detail lagi Bapak Ibu. Kita akan lebih detail lagi. Untuk Bapak dan Ibu yang memilih skema penulis artikel ilmiah tadi ya, saya lihat ada yang akan penulis artikel ilmiah, penelaah ilmiah atau reviewer karya ilmiah, maka Bapak dan Ibu minimal memiliki satu artikel yang sudah pernah ditulis sebagai penulis artikel ilmiah atau satu artikel yang sudah pernah direview oleh Bapak dan Ibu untuk yang ke reviewer, penelaah karya ilmiah. Jadi bukan karya Bapak Ibu yang direview ya, tapi Ibu dan Bapak mereview karya orang lain, artikel milik orang lain. Ya, artikel milik orang lain yang sudah Bapak Ibu review. Minimal satu. Untuk penulis artikel tidak harus penulis pertama. Boleh penulis kedua, boleh penulis ketiga. Namun tentunya nanti pada saat klarifikasi dan konfirmasi, Bapak Ibu akan ditanyakan pada artikel ini, Ibu dan Bapak misalnya sebagai penulis keempat, apa peran Bapak dan Ibu sebagai penulis keempat pada artikel tersebut? Itu akan dikonfirmasi. Ya, karena tentunya penulis pertama punya peran apa? Penulis kedua punya peran apa? 3, 4, apalagi sampai 5 mungkin, pasti punya peran yang berbeda-beda. Demikian ya, jadi pasti akan dikonfirmasi hal tersebut. Silakan hadirkan artikel ilmiah yang terbaik menurut Bapak Ibu dengan rentang waktu 5 tahun terakhir terbitnya. Artikel ilmiahnya 5 tahun terakhir terbitnya. Berarti saya hitung 2024 katakanlah tidak perlu dihitung oleh Bapak dan Ibu ya, karena masih berjalan waktunya. Berarti kalau begitu sampai terakhir terbit 2019. Ya, terakhir terbit 2019 untuk artikel. Begitu juga untuk reviewer, untuk Bapak Ibu yang tadi berminat untuk mengikuti skema reviewer penelaah karya ilmiah, maka Bapak dan Ibu tentu harus sudah pernah mereview. Minimalnya satu ya. Minimalnya satu. Dan harus ada bukti Bapak Ibu mereview artikel tersebut. Karena pereview biasanya namanya tidak muncul, ya enggak? Ya kan? Bagaimana dong saya tahu Bapak dan Ibu mereview artikelnya? Pertama, Bapak Ibu silakan hadirkan surat tugas, surat keputusan, surat penunjukan, atau mungkin korespondensinya lewat email. Apabila internasional biasanya lewat email ya. Nah ya, korespondensinya boleh di screenshot, surat tugasnya di screenshot, begitu, untuk artikel tersebut. Ya, untuk artikel tersebut. Jadi harus ada konektivitasnya. Nama jurnalnya kan mestinya ada di atasnya tuh. Di atas artikel yang Bapak Ibu review ya. Nanti kami akan sinkronkan antara SK-nya dengan artikelnya. Apakah nama jurnalnya sama atau tidak? Begitu. Ya, karena kenapa? SK tersebut harus muncul dari minimalnya dari pejabat yang memang menanggung jawabi dari penerbitan jurnal tersebut. Begitu, ya. Jadi harus sinkron. Bolehkah satu SK, tapi saya mereviewnya 2 atau 3? Boleh. Silakan. Tetap kami akan melakukan sinkronisasi antara SK-nya dengan jurnalnya, SK-nya dengan jurnal, SK dengan jurnalnya. Tentunya dengan jurnal atau yang direview itu dengan judul yang berbeda. Demikian. Nah, cara menyimpannya adalah SK-nya bersama artikelnya jadiin satu. Ya. Boleh di awal atau boleh di belakangnya. Ya, silakan. Jadi artikel dengan SK-nya jadiin satu. Artikel yang Bapak Ibu review dengan SK-nya jadiin satu file. Ya, satu file untuk satu judul artikel yang direview. Demikian? Oke, ya, minimal satu seperti itu, ya. Oke. Lalu untuk penulis buku ilmiah populer, tadi saya lihat ada berminat untuk buku ilmiah populer. Ingat, berarti bukunya semuanya harus kategori ilmiah populer. Ya, hasil pemikiran, hasil penelitian yang dibukukan melalui konversi yang paling benar gitu ya, yang layak konversinya, atau juga hasil kajian pustaka. Ya, itu harus minimal ada satu karya buku, Bapak Ibu boleh menjadi penulis pertama atau menjadi penulis kedua. Atau penulis ketiga boleh.
Tapi kembali sama seperti tadi, apabila Bapak Ibu menjadi penulis kedua, ketiga, keempat, kelima, tentu akan dikonfirmasi perannya apa pada penulisan buku ilmiah populer tersebut. Editor buku ilmiah, editor juga tidak harus selalu menjadi editor pertama Bapak Ibu. Kadang kala ketika bukunya memang dengan bobot yang cukup berat, ya bisa jadi Bapak Ibu mengedit buku tersebut bersama-sama, mungkin 2 atau 3 orang ya. Nanti juga akan sama dikonfirmasi dan klarifikasi peran Bapak dan Ibu di situ. Demikian ya. Lalu untuk buku ajar saya kira sudah jelas ya. Kemudian untuk pengelola penerbitan tadi 5 tahun. Baik. Nah, untuk buku, umur bukunya berapa lama ya? Kalau tadi artikel 5 ya. Artikel dan yang direview oleh Bapak dan Ibu adalah 5 tahun terakhir. Sementara untuk buku 7 tahun terakhir. 7 tahun terakhir. Berarti kalau dihitung 2017 ya Bapak Ibu ya. Semoga saya tidak salah hitung. Terbit terakhir tahun 2017. Demikian. Mudah-mudahan cukup jelas untuk batas waktunya. Nah, apabila buku-buku atau portofolio tersebut terpenuhi, maka berarti minimalnya sudah valid di Bapak Ibu ya. Buku tersebut harus sudah terbit. Harus sudah terbit bukunya. Buku ilmiah populer atau editor buku ilmiah tadi adalah bukunya harus sudah terbit. Buku ajar juga harus sudah terbit. Diterbitkan oleh penerbit yang legal untuk memastikan bahwa bukunya valid. Ya, valid, legal. Diterbitkan oleh penerbit yang legal. Ya. Tentu apabila akan diperkuat sudah memiliki ISBN. Salah satu rujukannya, ya. Karena pasti kalau penerbitnya ini valid, legal, pasti akan mendapatkan ISBN Bapak Ibu. Karena penerbit yang legal ketika mengajukan ISBN harus melengkapi dengan SIUP, akta dan sebagainya. Tidak akan diberikan oleh Perpustakaan Nasional ISBN-nya apabila legalitasnya tidak terpenuhi. Maka salah satu rujukannya itu, ya. Kemudian terkininya adalah 7 tahun ya untuk buku. Lalu asli tulisan Bapak dan Ibu yang nanti akan diklarifikasi dan dikonfirmasi melalui wawancara atau pertanyaan lisan kepada Bapak dan Ibu. Seperti itu untuk persyaratan buku. Begitu juga apabila Bapak Ibu akan ke penulis buku non-fiksi. Sama. Persyaratannya adalah 7 tahun terakhir bukunya ya dan harus sudah terbit. Boleh penulis kedua, boleh penulis ketiga, dan lebih bebasnya di sini adalah Bapak Ibu boleh memiliki buku campur ya, yang penting kategori non-fiksi. Seperti itu. Oke, izin saya coba lihat lagi ruang chatnya. Tidak ada Bapak. Pak Ahmad, tidak ada batasan Sinta berapa, yang penting sudah terakreditasi ya. Untuk urutan penulis pertama, kedua, ketiga sudah saya jawab. Baik, Bapak Bambang Irawan sudah saya jelaskan ya untuk limitasi buku terbitnya kapan. Oke, sudah langsung dijawab. Alhamdulillah 7 tahun. Oh, berarti Pak Bambang ini langsung aman begitu ya Pak ya. Baik. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita akan bicara metode ya. Baik, kalau dengan seperti ini kurang lebih oh aman-aman, atau mungkin Bapak Ibu ada yang sedang mengingat-ingat kira-kira mana nih gitu ya dokumen yang paling lengkap begitu ya, karena kompetensi saya sudah penulis, sudah penelaah buku, mana dulu nih begitu. Boleh silahkan ya, ada waktu untuk berpikir, beristikharah. Silahkan ya. Barangkali saya berharap Bapak Ibu memilih skema yang tepat ya, memilih skema dengan tepat. Baik, yuk kita ke metode dulu Bapak Ibu. Metode asesmen ada 2. Metode uji kompetensi dan metode portofolio. Ya, metode uji kompetensi dan metode portofolio. Inilah adilnya kompetensi Bapak dan Ibu. Artinya, sertifikasi kompetensi tidak diperuntukkan untuk seseorang yang sudah sangat berpengalaman. Siapapun berhak mengikuti sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi adalah hak setiap individu, setiap warga negara Bapak Ibu. Maka itu disediakan 2 metode uji kompetensi. Ini adalah untuk Bapak dan Ibu mungkin yang dari segi portofolionya artinya belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti portofolio, ya, atau pemula. Saya baru nulis 1 buku. Mungkin merasa saya masih pemula karena baru menulisnya 1 buku. Boleh nggak ikut sertifikasi kompetensi? Kenapa tidak? Boleh, silahkan.
Ya, yang penting sudah merasa memiliki pengetahuan dan keterampilannya. Apalagi sudah pernah menghasilkan buku. Bahkan Bapak Ibu yang baru mengikuti pelatihan saja diperkenankan untuk mengikuti sertifikasi. Metodenya uji kompetensi. Seperti itu. Buku saya baru 1, artikel saya baru 1, boleh nggak? Boleh, metodenya uji kompetensi. Demikian. Untuk buku Bapak dan Ibu, saya buku dulu ya. Untuk buku teks, buku ilmiah populer, buku non-fiksi. Buku, apa lagi tadi? Buku teks, buku ilmiah populer, buku non-fiksi. Ya, 3 ya. Bapak Ibu yang baru memiliki 1 atau 2 judul buku, maka akan tetap ke uji kompetensi. Ya, akan tetap ke uji kompetensi. Untuk dapat menempuh portofolio, Bapak Ibu minimal memiliki 3. 3 buku ajar, 3 buku ilmiah populer, atau 3 buku non-fiksi. Campur berarti. Ya, Bapak Ibu, setelah nanti diverifikasi oleh asesor di LSP, Bapak Ibu nanti akan ditetapkan metodenya apakah mencukupi atau memadai tidak nih portofolionya untuk ke portofolio, ke metode portofolio gitu. Ya, tapi paling tidak Bapak Ibu dengan penjelasan ini dapat menentukan dan memastikan, oh yang minimalnya saya persiapan portofolio deh gitu. Oh 2, tapi saya insya Allah yakin pede, saya akan ikut uji kompetensi. Begitu. Seperti itu ya. Sementara untuk penulis artikel, penelaah artikel, apabila baru memiliki 1, 2, 3, atau 4 portofolio tetap akan ke uji kompetensi. Bapak Ibu dapat menempuh metode portofolio, dapat direkomendasikan portofolio jika Bapak dan Ibu minimal memiliki 5. 5 artikel sebagai penulis yang sudah diterbitkan atau 5 per-review. 5 artikel yang sudah pernah direview oleh Bapak dan Ibu dan sudah diterbitkan. Minimal 5 ya. Minimal 5. Sudah bisa mengikuti portofolio. Demikian. Untuk pengelola penerbitan ilmiah, karena tadi minimal 5 tahun, maka Bapak dan Ibu cukup dengan 1 pun juga sudah tetap portofolio. Karena 5 tahun. Ya, tentu ini bukan waktu yang sebentar untuk berada pada posisi seperti itu. Bapak Ibu yang menjadi pengelola penerbitan, biasanya pasti sudah pernah melewati menjadi editor, menjadi reviewer ya. Sudah malang melintang kalau dibilang begitu. Pengalamannya sudah luar biasa di dalam proses penerbitan. Ya, penulisan, penyuntingan sudah kenyang. Ya, minimalnya 5 tahun itu sudah kami anggap mencukupi untuk menjadi pengelola penerbitan. Demikian. Seperti itu, Bapak dan Ibu, monggo. Baik. Izin Ibu untuk buku fiksi. Buku fiksi belum ada unit kompetensinya Ibu Niken. Jadi mohon maaf belum bisa disertifikasi. Insya Allah tahun depan ya. Tahun depan saya punya skema untuk buku fiksi. Sekarang masih menunggu verifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja Ibu Niken. Karena harus ada unit kompetensi yang menjadi standar untuk disertifikasi. Demikian ya. Kita tunggu tahun depan ya Bu Niken ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai semua, keluar semua regulasinya. Ya, baik SKKNI-nya maupun skemanya ya, sehingga Bu Niken tahun depan dapat mensertifikasikan untuk penulis buku fiksinya ya. Baik, kemudian untuk modul, apakah bisa? Modul itu adalah buku ajar Ibu Rido. Mudah-mudahan ya betul. Ibu Rida untuk modul itu adalah bagian dari buku ajar. Ya, karena modul disusun dengan berdasar pada sama silabus atau RPS juga. Ya, tidak boleh keluar dari situ. Kalau untuk modul ajar ya. Baik, bunga yang ditulis bersama buku bunga rampai. Pertanyaan yang sangat bagus, Ibu Hayane. Mudah-mudahan saya tidak salah. Mohon izin, mohon maaf Bu, kalau misalnya saya salah mengucapkannya, melafalkannya. Baik Ibu, bunga rampai boleh enggak? Bunga rampai atau mungkin beberapa di antaranya banyak menyebutnya dengan chapter book, meskipun yang benar adalah bunga rampai Bapak Ibu ya. Karena chapter book itu adalah Bapak Ibu menulis 1 chapter di dalam buku itu, chapter book, gitu ya. Dikumpulkan dalam 1 buku yang disebut dengan bunga rampai. Nah, biasanya penulisnya banyak. Boleh nggak ini bisa dijadikan sebagai
bukti karena kategori bunga rampai kategori buku non fiksi juga selama memang yang dikumpulkannya adalah karya non fiksi. Jawabannya boleh Ibu. Ya, dapat menjadi bukti bunga rampai untuk penulisan buku non fiksi. Ya, tidak bisa ke ilmiah populer Ibu ataupun ke buku ajar. Jika Ibu memiliki buktinya campur seperti tadi ada bunga rampai maka saya sarankan ke non fiksi. Ya, ke penulisan buku non fiksi. Demikian, ya. Hanya mohon izin Bapak dan Ibu untuk bunga rampai karena Bapak Ibu hanya menulis satu chapter saja atau satu bab saja pada bunga rampai tersebut, maka Bapak dan Ibu, meskipun ada 3 bunga rampai yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu tetap akan ke uji kompetensi. Karena tadi, Bapak Ibu hanya menulis satu chapter saja. Sementara yang akan diklarifikasi dan dikonfirmasi kepada Bapak dan Ibu adalah mulai dari penulisan bagian awal, naskah, di mana ada kewajiban penulis, yaitu salah satunya adalah prakata. Dan bagian isi tentunya, serta bagian akhir buku. Nah, itu pada bunga rampai tidak ditulis oleh penulis, tapi ditulis oleh editornya. Begitu. Nah, ini berbeda hal terbalik dengan editornya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang pernah menjadi editor buku ilmiah. Kok buku ilmiah? Bunga rampai. Ya, Bapak Ibu yang pernah menjadi editor bunga rampai. Maka Bapak Ibu, jika ada 3 yang pernah Bapak Ibu sunting, Bapak Ibu bisa ke portofolio dengan bukti mengedit bunga rampai minimal 3. Perbedaannya di situ. Kok beda Mbak Epik? Beda. Kenapa? Karena kalau editor bunga rampai Bapak Ibu, itu adalah otaknya dari bunga rampai. Jadi sebetulnya otaknya bunga rampai itu bukan penulisnya yang di awal, adalah editornya. Editor yang menentukan topiknya, editor yang menentukan benang merahnya, editor yang menyeleksi penulisnya, editor yang yang menyeleksi tulisannya, menyeleksi penulis, menyeleksi tulisan, menyuntingnya baik dari sisi substansi maupun dari sisi mekanis, sampai merangkumnya menjadi satu bunga rampai. Itu tugas seorang editor. Makanya biasanya kalau di bunga rampai editornya ya yang muncul namanya di depan. Para penulisnya masuknya di bagian mana? Di dalam dengan sebutan kontributor. Demikian ya. Jadi jika Bapak dan Ibu pernah menyunting pada bunga rampai dan ada 3 sudah dapat mengikuti dengan metode portofolio. Demikian, silakan Bapak Ibu. Ada yang akan ditanyakan terkait metode asesmen dan batasannya? Monggo. Cukup jelas? Alhamdulillah. Tampaknya aman ya. Oke, baik. Kalau begitu berarti nanti Ibu Diah dan Pak Hayat, Bapak Ibu akan diedarkan kembali semacam Google Form ya untuk mengisi skema kembali ya. Karena kami membutuhkannya untuk melakukan pemetaan dan persiapan jadwal asesmen. Baik, Ibu, siap. Iya, baik. Terima kasih Bu Diah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat segera ya. Karena kami memerlukan waktu untuk penjadwalan asesmen di dalam sistem uji Ibu Diah. Baik. Baik, itu Bapak dan Ibu untuk tadi persyaratan, metode asesmen, dan juga hal-hal yang mungkin perlu Bapak Ibu persiapkan untuk terkait dokumen ya. Untuk portofolionya yang paling utama sekali. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu tidak harus mengejar portofolio ya. Tidak harus mengejar, pokoknya saya maunya yang portofolio, saya pindah deh kemana-mana gitu ya. Nah ya, silakan Bapak Ibu mantapkan hati saja, ikuti kata hati ya. Karena metode asesmen ini, metode uji kompetensi atau portofolio adalah alat yang digunakan oleh asesor untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi kepada Bapak dan Ibu. Alat untuk kami Bapak Ibu, ya. Untuk apa? Supaya kami dapat mengatakan kompeten kepada Bapak Ibu. Jadi rekomendasi dari asesor itu hanya ada 2, Bapak Ibu kompeten atau belum kompeten. Nah, tentu ketika kami mengatakan kompeten, maka harus ada alat yang kami lihat.
Begitu juga dengan terpaksa misalnya kami harus memberikan rekomendasi belum kompeten, berarti alat yang kami lihat ini belum memadai. Jadi harus ada sesuatu yang kami lihat. Nah, yang kami lihat ini adalah yang kami peroleh melalui metode uji kompetensi ataupun melalui dari metode portofolio. Itulah yang akan kami gunakan untuk mengklarifikasi Bapak Ibu. Demikian ya. Nah, saya akan jelaskan lebih mendalam untuk terkait teknis asesmennya ya. Teknis asesmennya untuk metode uji kompetensi, itu nanti Bapak Ibu ada 3 perangkat yang akan diberikan kepada Bapak dan Ibu. Kesannya horor ya, banyak ya. Enggak kok, tenang aja ya, mudah. Karena ini sekali lagi bukan ujian ya. Baik, untuk metode uji kompetensi, memang ada beberapa soal yang kami berikan. Yang pertama adalah pertanyaan tertulis, pilihan ganda saja Bapak Ibu. Nggak banyak pilihannya, cuma A, B, C, D. Pilih satu saja. Jangan 4-4-nya dipilih. Ya, satu saja. Pilih yang paling tepat menurut Bapak dan Ibu. A, B, C, D. Nggak sampai F, nggak. Sampai D saja. Ya, pilih salah satu. Waktunya nanti yang diberikan 30 menit. Ya, waktunya 30 menit. Ada sejumlah soal yang akan masuk ke dalam sistem Bapak dan Ibu. Nah, soalnya saya belum tahu tuh. Karena nanti yang akan mengacak sistem uji. Ya. Selain pertanyaan tertulis yang berupa pilihan ganda tadi, ada tugas praktik. Kalau penulisan artikel, tentu maka Bapak dan Ibu akan diberikan tugas tentang penulisan artikel. Bisa jadi menulis artikelnya misalnya, atau bagaimana melakukan pengutipan misalnya. Kalau penulis buku ajar, ya tentu saja berarti yang ditanyakan tentang tugasnya tentang menulis buku ajar Bapak Ibu ya. Mungkin bagaimana mengonversi dari silabus atau RPS ke dalam bentuk kerangka naskah, outline atau matriks begitu, ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu menuangkan, memproduksi kata, kalimat, paragraf. Namanya juga menulis, pasti kan yang ditugaskan menulis ya. Tapi menulisnya tentang buku ajarnya. Demikian. Atau misalnya Bapak Ibu review uji kompetensinya, maka tugasnya pasti akan ada artikel nih, sesuatu yang harus Bapak Ibu review. Ya, dan tugas preview bukan hanya sekadar mengatakan materi ini sesuai atau tidak sesuai, tapi juga harus dapat merekomendasikan kepada penerbitnya. Ini naskah sebaiknya diterima tapi dengan catatan revisi, revisinya mayor atau minor, ataukah ini naskah, aduh mohon maaf sekali ini naskah kayaknya berat ya kalau direvisi, untuk saat ini kita tolak dulu ya, kembalikan kepada penulisnya. Itu rekomendasinya. Jadi seorang reviewer juga harus memberikan rekomendasi kepada penerbitnya ya, untuk menindaklanjuti dari naskah tersebut. Diterima, ditolak, atau harus diapain? Demikian. Kalau misalnya untuk penulis buku non-fiksi sama ya, penulis artikel juga sama. Editor buku nih, editor buku ilmiah tadi, maka tentu pasti tugasnya terkait penyuntingan. Ya, Bapak Ibu akan diminta untuk menyunting sesuatu. Yang akan dilihat tentu apa? Keahlian Bapak dan Ibu dalam menentukan diksi, pilihan kata, bagaimana menghadir kalimat efektif. Karena kalimat efektif bukan hanya sesuai kaidah ya Bapak Ibu, tapi juga sampai pesannya kepada pembaca, itulah efektif. Ya, jadi efektif itu ada 2, sesuai kaidah dan sampainya pemahamannya kepada pembaca. Percuma kalimat itu efektif menurut Bapak dan Ibu, tapi kalau pembaca tetap nggak ngerti, itu berarti belum efektif. Ya. Oke, kemudian juga misalnya tata urutan paragrafnya, tata urutan kalimat di dalam paragraf. Ya, tata kalimat dan tata paragraf. Tata bahasa, tata ejaan, tata diksi. Semua yang ada di dalam KBBI dan EYD. Ya, itulah yang akan diverifikasi dan konfirmasi melalui sebuah tugas bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti editor buku ilmiah. Seperti itu. Ya. Nah, untuk tugas editor Bapak dan Ibu, kami nanti tidak akan membagikan selembar kertas kepada Bapak dan Ibu, maka itu Bapak Ibu wajib menyuntingnya menggunakan track change. Silakan di Microsoft Word ada ya. Jadi nanti tugasnya pun juga yang kami berikan dalam Microsoft Word. Ya, nah di dalam Microsoft Word ada track change. Bapak Ibu harus menggunakan itu. Ya, karena kami tidak akan membagikan selembar kertas pun untuk Bapak Ibu berikan markah ralat. Tidak ada. Jadi semuanya sudah filing ya, sudah menggunakan soft file. Nah, menggunakannya tadi itu, track change, wajib menggunakan itu. Ya. Baik.
Seperti itu Bapak dan Ibu untuk yang metode uji kompetensi. So, bagaimana untuk yang metode portofolio? Satu lagi metode uji kompetensi tadi baru pertanyaan tertulis sama tugas ya. Bapak Ibu nih belum tidak mengingatkan saya nih. Satu lagi, pertanyaan lisan. Satu lagi pertanyaan lisan. Jadi Bapak Ibu nanti akan dikonfirmasi lagi pengetahuannya, diverifikasi lagi antara tugasnya, bagaimana cara Bapak Ibu mengerjakan, ilmu pengetahuan apa yang Bapak Ibu gunakan saat mengerjakan tugas tersebut. Dan pengetahuan apa saja yang Bapak Ibu miliki terkait kepenulisan. Yang insya Allah mungkin Bapak Ibu sebagian besar secara umum teori menulis akan diperoleh besok ya 2 hari ke depan. Demikian ya. Lalu itu untuk metode uji kompetensi sudah 3 ya. Insya Allah tidak ada yang lupa. Nah untuk metode portofolio Bapak Ibu ada 2. Ada 2 perangkat yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang berencana untuk mengikuti uji dengan metode portofolio, portofolionya wajib dibawa. Wajib, tidak boleh tidak ada. Ya, wajib dibawa. Jika tercetak, bawa buku cetaknya. Atau bawa apapun yang tercetaknya. Jika bentuknya file, maka filenya saja yang dibawa. Tidak perlu Bapak Ibu mendadak mencetaknya atau ngeprint ya. Tidak perlu. Bawa saja filenya. Ya, bawa saja filenya. Apalagi buku. Yang bukunya tebal. Aduh, kata Bu Epi kudu dibawa. Harus dibawa itu buku. Nggak usah dicetak dadakan. Nggak usah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bawa filenya saja. Ya, karena berdasarkan undang-undang tentang sistem perbukuan, buku boleh dibuat dalam 2 bentuk. Elektronik yaitu digital. Dan satu lagi adalah tercetak. Demikian ya. Jadi dua-duanya boleh. Oke, jadi tidak perlu dadakan di print ya. Baik. Wajib dibawa tapi dibawanya jangan sepotong Bapak Ibu. Dari cover depan sampai cover belakang. Lengkap ya, tidak boleh sepotong. Kalau buku cetak pasti jelas. Dibawa satu bundel begitu ya, satu bukunya. Tapi kalau file nih, saya ingatkan Bapak Ibu untuk tidak tertinggal mulai dari cover sampai dengan bagian belakangnya. Cover depan sampai dengan cover belakang. Demikian. Kenapa itu harus dibawa? Karena yang pertama adalah Bapak Ibu portofolionya akan dicek. Ya, portofolio akan dicek untuk memastikan valid, asli, terkini. Yang tadi saya sampaikan persyaratannya ya. Oh, betul. Bukunya sudah diterbitkan nih, penerbitnya bahkan dapat ISBN, berarti sudah kami pastikan. Kalau bukunya mendapatkan ISBN, maka sudah dapat dipastikan bahwa buku tersebut valid. Ya, penerbitnya legal. Begitu? Lalu, oh iya, terbitnya tahun 2021 masih mencukupi, memadai ya, sesuai dengan limitasi waktu yang diberikan. Nah, ini benar nggak sih nih karya Bapak dan Ibu? Nah, untuk memastikan itu maka Bapak Ibu kita ngobrol ya melalui pertanyaan wawancara. 2 itu cek portofolio dan akan diwawancarai terkait buku yang Bapak Ibu buat. Apabila Bapak Ibu dapat menceritakan prosesnya, bahkan sampai substansinya, isi buku ini dapat diceritakan dengan sangat baik, maka asesor pasti yakin bahwa ini adalah karya milik Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya bingung menjelaskan prosesnya, nah ini mungkin ada pertanyaan nih, jangan-jangan yang menulis siapa nih? Gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa ini adalah betul-betul karya Bapak dan Ibu, Bapak Ibu yang menulis, maka Bapak Ibu akan ngobrol, berwawancara secara mendalam. Demikian. Seperti itu untuk yang metode portofolio. Silakan ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin dari Pak Wendy. Saya ingin skema penilaian hari, tapi saya belum pernah review artikel namun saya sempat masuk ke dalam tim review sebuah jurnal. Apakah bisa, Bu? Pernah masuk. Pernah masuk dibuktikan dengan apa, Pak? Ada SK-nya, Bu. Mohon izin Ada ada SK-nya, SK-nya. tapi Iya, belum pernah mereviewnya. betul. Baik, Bapak siap dengan pengetahuan seperti itu untuk mengikuti kompetensi. Selama Bapak siap, Bapak yakin sudah memiliki pengetahuannya, silakan. Oke, terima kasih, Bu. Siap. Oke. Senang saya dengarnya. Mantap, siap. Ya. Baik, boleh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan tadi ada buktinya, oh ada saya telat tapi belum pernah bisa ikut. Ya, tapi metodenya uji kompetensi tadi. Berarti Bapak Ibu akan diperiksa
Ya, akan dikonfirmasi pengetahuan dan keterampilannya dengan tugas tadi ya, Pak. Ada 3 tugas tadi. Demikian. Oke, Bapak Ibu. Silakan, ada yang akan dikonfirmasi lagi Bapak Ibu? Oke, persyaratan sudah, metode sudah, penjelasan tentang masing-masing metode juga sudah. Alhamdulillah, insya Allah saya yakin Bapak dan Ibu kompeten semua ya. Kompeten begini Bapak Ibu, checklist. Ya, kompeten insya Allah ya. Semangat ya. Oke, disiapkan ya persyaratannya. Baik, berikutnya. Tadi kita sudah bicara persyaratan portofolio seluruhnya ya. Hampir seluruhnya portofolio kita sampaikan persyaratannya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ada yang disebut persyaratan dasar. Untuk persyaratan dasar ini antara lain, Bapak Ibu mohon siapkan pas foto berlatar merah. Ukurannya 4x6. File ya. File saja. Tidak boleh foto swafoto. Ya. Swafoto di pantai begitu. Jangan ya. Jangan deh ya. kayak ini Bapak Ibu ya. Yang lagi tren ya. Ya. Jadi pas foto berlatar merah berukuran 4x6. Kemudian yang kedua adalah pindai KTP-nya atau boleh difoto silahkan. Ya, KTP bagian depan saja cukup. Kemudian berikutnya adalah CV atau riwayat hidup Bapak Ibu. Silakan diperbarui terlebih dahulu, barangkali ada kegiatan penulisan Bapak dan Ibu atau penyuntingan yang belum dilengkapi. Ya, silahkan. Boleh untuk dilengkapi terlebih dahulu, diupdate terlebih dahulu. Minimalnya untuk riwayat hidup ini ada isi biodata pribadi Bapak Ibu. Tentunya biodata pribadi berarti termasuk pendidikan, ya. Tidak perlu sampai TK ya Bapak Ibu. Pendidikan terakhir saja yang Bapak Ibu masukkan. Detail pekerjaan juga boleh untuk dimasukkan. Dan yang paling utama sekali adalah detail kegiatan pengalaman Bapak dan Ibu di bidang penulisan dan penyuntingan. Silakan untuk diunggah dulu ya. Diupdate terlebih dahulu. Simpan dalam bentuk PDF. Ya. Foto boleh JPG, boleh PDF, boleh PNG. KTP juga boleh JPEG, boleh PNG, boleh PDF. Untuk CV, PDF. Lalu yang terakhir adalah ijazah. Ijazah terakhir Bapak Ibu. Ijazah terakhir saja ya. Simpan dalam PDF. Sertifikat pelatihan, Bapak Ibu besok dapat, jangan lupa. Ya, untuk disimpan juga. Ada surat keterangan bekerja, ini tidak perlu jika Bapak dan Ibu bukan pekerja tetap sebagai penulis atau editor di sebuah penerbitan. Jadi ini surat keterangan bekerjanya bukan surat keterangan pekerjaan kita sebagai dosen ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi inilah pekerjaan Bapak dan Ibu sebagai penulis atau editor di penerbitan. Jika Bapak dan Ibu tidak bekerja secara tetap di penerbitan maka dapat dilewatkan ya, tidak perlu diisi. Tidak perlu diisi. Demikian, lalu sisanya nanti adalah memasukkan portofolio yang tadi sudah saya paparkan kepada Bapak dan Ibu. Seperti itu dokumennya harus disiapkan. Masih ada waktu 1-2 hari ke depan. Ya, mudah-mudahan dapat disiapkan oleh Bapak dan Ibu seraya mengikuti pelatihan. Ya, baik itu Bapak dan Ibu untuk persyaratan. Baik, nah saya izin beragi salin dia lagi karena ini harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Izin kira-kira ada yang ke penulis buku non fiksi nggak Bapak Ibu? Saya masih perlu jelaskan untuk penulisan buku non fiksi. Tidak ada yang akan ke penulis buku non-fiksi? Jika tidak ada, tadi ada penulis artikel ya? Oke. Baik. Untuk penulis sebetulnya Bapak Ibu, proses menulis itu secara umum sama. Ya, mulai dari proses pra menulis draft, dan pasca menulis. Jadi sebetulnya proses menulis itu hanya itu tahapannya Bapak Ibu ya. Nah, setelah pasca menulis tentu nanti ada yang proses menerbitkan gitu ya, proses menerbitkan. Tapi ini berarti ada pihak lain yang bekerja sama dengan penulis. Yang menjadi tugas utama penulis dulu adalah pra menulis, menulis draft dan pasca menulis. Ya, 3 hal tersebut. Nah, di dalam pra menulis ini antara lain adalah
jika melihat pada unit kompetensi penulis artikel ilmiah, ya, dan hampir seluruh penulisan ini sama Bapak Ibu ya, kurang lebih, maka pra-menulis ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pra-menulis ada di sini Bapak dan Ibu ya. Ini adalah proses pra-menulis. Jadi bagaimana Bapak Ibu menggunakan perangkat pengolah lunak, pengolah kata, ya, menerapkan teknik penulisan yang baku, mengembangkan gagasan naskah. Kenapa? Karena untuk menulis tidak mungkin apabila tidak ada gagasan, tidak ada ide. Nah, proses kreatif Bapak Ibu untuk memperoleh ide apabila artikel ilmiah dari mana? Tentu dari penelitian basicnya. Kalau buku dari mana? Nah, ini berbeda tentu dengan penelitian ya, kalau untuk ide menulis buku. Begitu, ya. Bagaimana Bapak dan Ibu mengumpulkan bahan dan sumbernya? Dan bagaimana apakah Bapak Ibu setiap menulis langsung menulis, ataukah Bapak Ibu membiasakan diri menyusun kerangka naskah? Alangkah baiknya apabila Bapak dan Ibu yang akan mengikuti pada skema penulisan, baik skema penulisan buku, ataupun penulisan artikel, apabila kerangka naskahnya masih ada, itu sangat kami sukai. Ya, sangat disukai. Kenapa? Karena kami tahu berarti Bapak dan Ibu proses para menulisnya berjalan dengan benar, dengan baik. Gitu. Alangkah baiknya masih menyimpan ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu penulis ketika Bapak Ibu sudah selesai menulis, bahkan bukunya sudah terbit, bukan berarti Bapak Ibu langsung menghilangkan semuanya ya. Udah selesai, delete aja nih. Bahan-bahannya semua nih di-delete begitu ya. Seharusnya jangan disimpan, terutama kerangka naskahnya, karena itu menjadi bukti perjalanan proses menulis Bapak dan Ibu yang akan suatu saat berfungsi seperti ini, ya. Ketika asesor ingin mengonfirmasi, mengklarifikasi proses menulis Bapak dan Ibu, Bapak Ibu punya buktinya. Demikian ya. Kemudian adalah proses menulis, yaitu berarti menulis bagian awal, menulis bagian isi, dan menulis bagian akhir. Ya. Ini adalah proses menulis. Bagaimana Bapak Ibu memproduksi kata, paragraf, kalimat ya, kalimat paragraf. Itu yang paling utama. Bagaimana menghadirkan satu penyajian yang mudah untuk dipahami oleh pembaca. Karena percuma Bapak Ibu kita menulis dengan sangat panjang, dengan sangat lengkap, tapi diksinya menyulitkan dipahami pembaca. Pembaca tidak mengerti. Transfer informasinya tidak terjadi. Nah, ini di proses menulis draft Bapak Ibu ya, rujukannya adalah ke sana. Jadi bagaimana Bapak Ibu menentukan pilihan kata, diksi ya, pilihan kata atau diksi. Bagaimana menyusun kata tersebut dalam sebuah kalimat dan bagaimana menyusunnya dalam sebuah paragraf sehingga menghasilkan penyajian yang memudahkan pembaca untuk memahaminya. Itu untuk bagian menulis draft, termasuk juga jika Bapak dan Ibu bagaimana menghadirkan penguat argumentasi dan opini Bapak dan Ibu dalam bentuk kutipan, terutama kutipan langsung. Bagaimana cara Bapak Ibu menulis kutipan langsung? Dan bagaimana Bapak Ibu memperlakukan kutipan tidak langsung atau parafrasa? Bagaimana Bapak Ibu penulis memastikan bahwa gambar yang digunakan untuk memperjelas teks tersebut adalah gambar yang valid, asli, tertelusur. Itu di dalam proses menulis draft. Dan bagaimana Bapak Ibu meletakkan gambar agar terjadi koneksi antara gambar dengan narasinya. Itu juga akan dikonfirmasi dalam menulis draft. Saya kira tidak ada perbedaan dengan penulisan artikel, juga kurang lebih sama seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi akan dilihat konektivitasnya. Bagaimana Bapak Ibu menghadirkan kata, paragraf, kalimat, dan sebagainya. Perbedaannya kalau di buku tentu penggunaan istilah asing mungkin. Kalau untuk buku akan kita upayakan mencari padanan yang paling dekat dan familiar di pembaca. Tapi kalau di artikel tentu di sini memiliki kebebasan. Kenapa? Karena yang akan membaca artikel adalah Bapak Ibu yang memang memiliki minat yang sama dengan topik artikel tersebut. Ya, bukan pembaca masyarakat secara umum. Ada kebebasan dalam penggunaan istilah sulitnya saja, saya kira itu. Ya, proses menulisnya kurang lebih sama. Ya. Baik, kemudian jika naskahnya sudah selesai, baik Bapak Ibu yang menulis artikel atau menulis buku, apakah artinya Bapak Ibu sudah tugasnya sudah selesai? Belum. Ada satu yang disebut dengan pasca menulis, yaitu adalah merevisi dan menyunting. Pasca menulis ada dua, merevisi dan menyunting.
Yang pertama untuk merevisi, pastikan Bapak dan Ibu memastikan pada merevisi ini adalah memastikan substansi yang ditulis oleh Bapak dan Ibu dan sudah benar semua. Begitu ya, sudah benar semua. Sudah sesuai dengan tuntutan topik. Sudah sesuai dengan pemetaan babnya. Bapak Ibu tidak terjadi pembahasan yang redundant atau pengulangan. Sudah dibahas di bab 3, dibahas lagi di bab 5. Kemudian argumentasi dan opini Bapak Ibu sudah diperkuat dengan teori, definisi, dan dari para ahli yang menurut Bapak Ibu adalah yang paling tepat untuk argumentasi dan opini Bapak Ibu. Cek kembali. Termasuk mengecek data, fakta. Itu juga Bapak Ibu cek kembali. Ya, data dan fakta ini Bapak Ibu cek kembali. Pastikan bahwa data dan faktanya valid. Sesuai dengan kondisi saat ini. Demikian. Ya, legalitas juga diperhatikan. Dan tentunya tidak ada pelanggaran norma, agama, hal-hal lain yang dapat menyinggung suku, agama, ras. Itu juga harus dicek. Itu proses merevisi. Lalu ada menyunting draft secara mandiri atau yang disebut juga dengan swasunting. Ini harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu penulis buku maupun penulis artikel ilmiah. Pastikan tidak ada salah tik. Ketika menjadi ketiak, kepala menjadi kelapa. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu ada selip jari pada saat mengetik, ya. Nah, mohon diperhatikan meskipun itu salah tik yang sederhana begitu ya, tapi ketika mengubah makna katanya maka otomatis akan mengubah makna kalimatnya. Nah, itu yang disunting oleh Bapak dan Ibu, ya, memperhatikan salah tik, salah ejaan, salah pilihan kata. Nah, itu dicek kembali pada proses swasunting. Nah, itulah Bapak Ibu proses menulis. Ya, proses menulis seperti itu. Baik menulis buku maupun menulis artikel kurang lebih prosesnya seperti itu. Meskipun wujud tulisannya berbeda, tapi prosesnya secara kreatif tidak berbeda Bapak Ibu. Pra menulis, menulis draft, dan pasca menulis. Seperti itu. Ya. Lalu kalau untuk yang penelaah karya ilmiah atau reviewer, ya, untuk reviewer, Bapak Ibu yang akan mengambil skema ini, ada 6 unit kompetensi yang akan dikonfirmasi dan diklarifikasi kepada Bapak Ibu. Yang pertama, penelaah atau reviewer pasti tidak akan langsung menyunting naskahnya ya. Ia harus menilai naskah dulu nih, dengan membacanya secara sepintas, untuk memastikan kondisi naskah. Karena ketika misalnya Bapak Ibu berdasarkan penilaian awal, kondisi naskahnya berat, maka Bapak Ibu harus menyiapkan strategi penyuntingan yang tepat. Strategi mereview naskah yang tepat untuk naskah ini yang dari amatan atau penilaian awal terhadap naskah ini, ternyata naskahnya memiliki kondisi yang cukup berat untuk disunting. Bapak Ibu akan langsung memikirkan biasanya kalau cukup berat seperti ini aspek apa saja nih yang tidak terpenuhi pada naskah itu. Pada akhirnya Bapak Ibu dapat menentukan kira-kira berapa lama waktu saya untuk menyunting naskah ini. Demikian ya. Lalu apalagi yang disunting oleh para preview? Ya, pastikan data dan fakta yang pada naskah tersebut terpenuhi. Ya, terpenuhi, valid, asli, tertelusur, terkini. Itu harus dapat dipenuhi. Legal, jelas ya. Artinya pengutipannya juga jelas. Ini dikutip dari mana, teknik pengutipannya bagaimana, karena itu menentukan untuk memastikan bahwa rujukan yang digunakan oleh penulis adalah sudah benar. Ya, kemudian kepatutan tadi ya, tidak ada ujaran kebencian begitu. Itu tidak ada. Ya, hal-hal yang tidak patut itu tidak ada pada naskah dan itu harus ditemukan oleh seorang reviewer ya. Karena jika ada itu termasuk mayor Bapak Ibu ya, termasuk mayor. Baik, struktur naskah. Nah, struktur naskah apabila pada reviewer artikel itu sebetulnya jauh lebih sederhana gitu ya, sangat sederhana. Kenapa? Karena artikel mau template manapun juga rata-rata dimulai dengan pendahuluan atau latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Kurang lebih struktur naskah itu seperti itu untuk yang reviewer artikel ya, itu lebih singkat atau lebih sederhana dibandingkan dengan buku. Tapi struktur naskah ini tidak hanya dari berdasarkan template saja, tapi juga termasuk substansi di dalamnya. Ya, nah substansinya, pendahuluan atau latar belakang ini benar nggak isinya tuh tentang pendahuluan atau latar belakang. Begitu juga tinjauan pustaka. Begitu juga metodenya cocok atau tidak dengan topik yang ditelitinya.
topik yang ditulis ini sudah cocok atau belum. Karena kadang metodenya apa, penelitiannya apa, pisau analisisnya apa, begitu ya. Kadang-kadang tidak sinkron. Bisa terjadi, bisa. Nah, ini harus ditemukan oleh para reviewer. Substansinya pun juga harus dicek. Pada beberapa bidang, kekiniannya itu sangat cepat bergeraknya Bapak Ibu, terutama pada bidang kedokteran salah satunya ya, begitu. Nah, jadi substansi ini harus betul-betul sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan pengetahuan yang berjalan saat ini, berlaku saat ini. Ya. Kalau otonomi keilmuannya jangan ditanyakan, itu pasti menjadi rujukan pertama ya Bapak Ibu. Ya, dan seperti yang terakhir tadi saya sampaikan, untuk seorang reviewer atau penelah maka harus mampu merekomendasikan. Ya, jadi apabila nanti Bapak Ibu ada tugas ya pada saat metodologi kompetensi, maka biasanya pasti ada satu. Bapak Ibu harus dapat memberikan rekomendasi terhadap naskah ini. Naskah ini layak untuk diterbitkan, tidak layak untuk diterbitkan atau ditolak gitu, atau diterbitkan dengan perbaikan minor atau mayor. Harus dapat merekomendasikan. Seperti itu. Ya. Itu Bapak dan Ibu. Lalu terakhir untuk pengelola penerbitan, ya. Oh, sorry, untuk editor buku ilmiah, mohon maaf. Untuk editor buku ilmiah, maka ada 5 unit kompetensi yang akan dikonfirmasi dan diklarifikasi kepada Bapak dan Ibu. Sama seperti tadi, pada penelaah juga ada di editor juga ada menilai naskah. Tapi menilai naskah tentu bukan dari sisi substansi seperti reviewer, tapi dari sisi penyajian. Bapak Ibu membaca sekilas naskah tersebut untuk memastikan kondisi penyajiannya ini seperti apa. Bagus, kurang bagus, atau bahkan sangat bagus. Jika sangat bagus berarti penulis sudah cukup baik dalam menulisnya. Pilihan katanya tepat, penyusunan kalimatnya bagus, enak dibacanya, begitu ya. Komunikatif. Pasti Bapak Ibu penulis yang menyunting akan mengatakan demikian, ih tulisannya enak loh dibacanya. Nah itu berarti kalau begitu berarti kondisi naskahnya cukup bagus. Maka penyuntingannya pun juga kategori penyuntingan ringan. Nah, itulah proses pentingnya Bapak Ibu editor untuk menilai naskah, untuk menentukan apakah penyuntingan pada naskah itu perlu ringan, sedang, atau berat. Kalau sedang berarti sudah ada bagian-bagian dari naskah tersebut yang harus diberikan penambahan atau pengurangan. Tapi kalau berat nih Bapak Ibu, udah harus ditambahi, udah harus ada yang dibuang, dan udah harus ada yang ditulis ulang. Nah, itu sudah berat, komplit Bapak Ibu ya. Berarti harus ada rewriting di dalamnya. Nah, kalau sudah seperti itu, wah ini harus banyak berkomunikasi dengan penulis. Ya, karena tadi bukan hanya masalah salah tik saja nih, begitu ya. Ini bagiannya masih banyak yang harus ditulis oleh penulis. Begitu? Lalu yang berikutnya lagi, data, fakta, kelegalan, dan kepatutan. Nah, ini juga harus dicek oleh teman-teman editor ya. Jangan sampai hal-hal tersebut lolos ya. Lolos dari mata editor. Karena mungkin bisa jadi dari mata penulis lolos, tapi dari mata editor tidak boleh Bapak Ibu ya, tidak boleh lolos. Oke, baik itu editor Bapak dan Ibu. Lalu berikutnya untuk pengelola penerbitan, bagi Bapak dan Ibu memang yang berminat di pengelola penerbitan, ya. Ada satu proses lagi nih Bapak Ibu untuk pengelola penerbitan, ini memang biasanya adalah di kita di chief editor atau kepala penerbitan atau editor on board mungkin salah satunya begitu ya. Jadi memang pada level jabatan-jabatan tinggi di dalam penerbitan. Ya. Oke, apa yang akan diklarifikasi kepada Bapak Ibu pengelola penerbitan? Ada 6 Bapak Ibu. Ya. Menerapkan strategi pemerolehan naskah. Karena tentu hidupnya sebuah penerbitan adalah adanya naskah. Adanya naskah. Dan ini adalah tugas pengelola penerbitan untuk selalu menyediakan naskah. Selalu mengadakan naskah. Bagaimana ia melakukan berbagai strategi untuk memperoleh naskah demi jalannya sebuah penerbitan. Itu akan dikonfirmasi. Yang kedua, bagaimana seorang pengelola penerbitan memberikan penilaian awal terhadap naskah. Ini naskah layak nggak sih? Bisa nggak sih kita tindak lanjuti ke proses berikutnya? Yaitu proses penyuntingan substantif, proses penyuntingan mekanis. Bahkan sampai publikasi. Tentu ada kriteria-kriteria seorang pemeroleh naskah, seorang pengelola penerbitannya akan menerima dan menindaklanjuti naskah tersebut, meng-ACC-nya, menyetujuinya. Ya, sebelum turun ke penyunting-penyunting. Karena kalau tidak, oh nggak sesuai nih skupnya mah kita, udah berarti kan
Ini pengelola penerbitan mengatakan ini tidak sesuai sama skop kita karena skop kita ini FISIP, ini sains nggak cocok nih di sini. Gitu. Nah ya itu berarti salah satu penilaian awalnya. Keduanya, berikutnya Bapak Ibu, untuk yang pengelola penerbit adalah menyelia, mengawasi proses penyuntingan. Naskah ini setelah dinyatakan, oh bisa ini ditindaklanjuti dalam proses penerbitan, maka naskah ini diturunkan ke siapa? Oh, ke editor substantif atau ke reviewer dulu misalnya. Nah, itu diawasi prosesnya berputarnya naskah itu sampai kemudian naskahnya siap untuk dipublikasikan. Maka ia harus menyelia, harus mengawasi. Ya. Menelaah struktur naskah. Ya, tentu tadi masih dari proses menilai naskah Bapak Ibu ya. Substansi juga dan merekomendasikan. Ini merupakan rangkaian proses dari menilai naskah. Ya, menilai naskah. Sehingga naskah itu direkomendasikan, oh ya silahkan untuk ditindaklanjuti di proses penerbitan berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya untuk non-fiksi sama ya Bapak Ibu, itu adalah proses pra-menulis, menulis draft, dan pasca menulis. Demikian untuk unit-unit kompetensi yang akan dikonfirmasi dan diklarifikasi kepada Bapak dan Ibu sesuai skemanya masing-masing. Dan seluruh unit kompetensi ini dapat Bapak Ibu lihat nanti di sistem uji masing-masing. Ya, dapat dilihat pada sistem uji masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada proses pendaftaran. Silakan jika ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Belum ada? Oke. Baik. Jika belum ada pertanyaan, saya izin beragih layar bersama Bapak dan Ibu untuk memandu proses pendaftaran ke dalam sistem uji. Seperti tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Hayat bahwa kami akan melaksanakan ujinya seperti online begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu wajib membawa laptop. Ya, di tanggal 7 wajib membawa laptop. Jangan lupa teman-temannya, bestie-bestinya dibawa. Seperti mouse, charger, itu bestinya laptop Bapak Ibu. Jangan ditinggal ya. Nanti kalau kehabisan baterai repot Bapak Ibu ya. Dan Ibu Dia mohon izin agar di lokasi uji dipersiapkan meja dan kursi yang aman untuk Bapak Ibu meletakkan peralatan elektroniknya. Insya Allah sudah siap. Aman, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dia. Dan termasuk internetnya ya. Cus Ya, insya Allah. yang cus kenceng gitu Bu. Ya, karena insya Allah nanti berarti akan ada sekitar 60 orang yang mengakses internet di lokasi uji. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dia. Baik, Bapak dan Ibu itu ya yang mohon harus disiapkan. Dan tentunya jangan lupa untuk Bapak Ibu yang punya portofolio tadi jangan lupa portofolionya dibawa. Dan kalau saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan laptop yang sudah biasa Bapak Ibu gunakan. Agar ketika mengoperasionalkannya Bapak Ibu sudah hafal. Ya, di papan tik di mana-mana enter dan sebagainya kan kalau sudah biasa Bapak Ibu gunakan itu akan memperlancar Bapak Ibu dalam pelaksanaan asesmen terutama Bapak Ibu yang mengikuti ujinya dengan metode uji kompetensi. Ya, baik. Dan tentunya sudah ada terinstall Microsoft Word di dalamnya ya. Seperti itu. Baik. Nah, di ruang chat sudah saya agihkan tautan untuk pendaftaran. Ya, karena saya belum tahu apakah akan ada yang mengambil buku non-fiksi atau tidak. Malam ini saya akan mendemonstrasikan untuk penyunting di LSP penerbitan. Seandainya nanti ada yang akan mengikuti uji pada skema penulisan buku non-fiksi di penulis dan editor profesional, secara teknis alurnya sama. Ya, alurnya sama. Karena sama-sama saya membuat programnya Bapak Ibu ya. Jadi alurnya sama ya, tidak berbeda meskipun dua LSP. Jadi Bapak Ibu nanti dapat menduplikasi proses yang kita malam ini contohkan barangkali ya. Yang malam ini kita coba di LSP penulis dan editor. Ya, jadi prosesnya sama. Baik, silakan Bapak Ibu untuk mengcopy terlebih dahulu, menyalin terlebih dahulu tautannya yang ada di dalam ruang chat ya. Nah, saya izin beragi sal ini bersama Bapak dan Ibu nih. Oke, baik. Sudah tampak Bapak Ibu? Baik, Bapak dan Ibu. Untuk proses mendaftar ke dalam sistem uji,
Bapak Ibu tidak perlu akun. Kita mendaftar untuk memperoleh akun justru, ya. Maka itu caranya Bapak dan Ibu tidak perlu masuk dulu. Kita ke uji sertifikasi Bapak Ibu yang ada tanda checklist ini. Nah, ada tanda checklist uji sertifikasi ya. Ketika Bapak Ibu klik, maka akan muncul pilihan skema. Nah, jadi mohon Bapak dan Ibu menyiapkan ya skemanya. Kenapa tadi saya sampaikan dulu lebih awal agar Bapak Ibu menentukan pilihan skemanya karena ini penting ya. Baik, saya akan berikan contoh di buku ajar ya atau buku teks ya. Untuk skema yang lain prosesnya sama. Ya, prosesnya sama. Yang membedakan hanya persyaratannya saja nanti yang akan diunggah. Tapi secara alur itu sama. Ya. Baik, kita pilih Bapak Ibu skema penulis buku teks ya. Kemudian ada muncul daftar skema, silakan diklik daftar skema. Langkah pertama. Langkah pertama adalah pengisian APL 01 atau biodata Bapak Ibu sebagai calon peserta uji. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon diisi dulu biodatanya di sini. Pertama skema sertifikasi, cek kembali. Khawatirnya Bapak Ibu tadi salah klik di depan. Ya, jika memang salah klik, Bapak Ibu dapat menggantinya dengan mengklik tanda panah segitiga ini. Ya, silakan untuk dibetulkan ya. Baik. Berikutnya untuk pendaftar, Bapak Ibu pilih pendaftar umum. Ya, pilih pendaftar umum. Nah, yuk kita mulai isi nama Bapak dan Ibu. Ya. Baik. Untuk nama Bapak dan Ibu, boleh nama menggunakan gelar ataupun tidak. Dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi memang tidak mengharuskan menggunakan gelar. Agar Bapak Ibu ketika sertifikatnya misalnya diperoleh tahun 2024 saat ini Bapak Ibu masih doktor, kemudian ternyata 3 tahun ke depan sudah guru besar. Ya, sertifikatnya jadi kan tidak bisa mengikuti gelarnya ya, begitu ya. Itu kalau pertimbangan dari Badan Nasional Sertifikasi agar sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu. Namun apabila Bapak Ibu akan mencantumkan gelar, kami persilahkan. Silakan jika akan mencantumkan gelar. Boleh, boleh. Ya, tapi hanya gelar akademik saja mohon maaf. Untuk gelar adat dan gelar keagamaan tidak perlu dicantumkan. Jadi cantumkan hanya gelar akademis saja. Demikian. Untuk nama mohon izin Bapak Ibu ditik dengan cermat. Ya, harap ditik dengan cermat. Kami seringkali mendapatkan komplain begitu ya. Kok nama saya salah ya Mbak Epik? Lalu saya cek ke dalam sistem uji di sini. Mohon izin Bapak Ibu, nama yang Bapak Ibu tik di dalam sistem uji seperti ini. Kami tidak mengubah satu huruf pun. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu dapat menuliskan namanya dengan cermat ya, tidak perlu buru-buru, dicek kembali ya. Baik, kemudian NIK ini adalah sesuai dengan NIK Bapak dan Ibu tentunya sesuai dengan wilayah masing-masing ya. Tempat lahir silakan untuk diisi sesuai dengan tempat lahir Bapak dan Ibu, lalu tanggal lahir ini bisa Bapak Ibu adjust, diganti oleh Bapak dan Ibu, ditik ya, dihapus boleh. Ya, bisa Bapak Ibu ganti sendiri. Ya. Jenis kelamin ini juga sering sekali lupa Bapak dan Ibu. Mbak Epik boleh nggak dibuka lagi editnya? Kenapa? Saya lupa belum ganti jenis kelamin gitu ya. Nah, jadi mohon jangan lupa Bapak Ibu ya. Baik, kewarganegaraan WNI tentunya ya. Lalu alamat, ini adalah alamat boleh diisi dengan alamat domisili atau alamat KTP. Untuk pengiriman sertifikat nanti kami akan kirimkan secara kolektif langsung ke Visip Unmul. Ya, jadi tidak per individu tidak. Kami akan kirimkan langsung ke Visip Unmul. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk alamat di sini boleh diisi dengan alamat domisili ataupun alamat KTP. Provinsi silakan disesuaikan dengan provinsi domisili Bapak Ibu. Ya, begitu juga untuk kabupaten dan kota. Begitu juga untuk kode pos, ya. Nomor HP. Cukup satu saja jika Bapak dan Ibu memiliki 2 nomor, 3 nomor, maka cukup 1 nomor saja yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Dan mohon ditik dengan benar ya. Ditik dengan benar. Jangan terburu-buru.
Baik, lalu email, Bapak dan Ibu ini juga mohon untuk email, Bapak dan Ibu dapat mencantumkan dengan tepat. Ditik dengan baik, ya. Kadang-kadang ada yang mengetik @gmail, harusnya @gmail jadi gmail. Atau .ac.id, tapi AC-nya A-nya kapital misalnya, ya. Atau AC-ID-nya lupa titiknya. Cermat ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kami berharap demikian. Karena username dan password akan kami kirimkan ke email yang Bapak Ibu cantumkan di sini. Demikian, ya. Akan dikirimkan ke email yang Bapak Ibu cantumkan di sini. Jadi, apabila alamat emailnya salah, maka pengiriman username dan password tidak akan sampai. Pengiriman username dan password ini adalah dari LSP penerbitan atau dari LSP PEP, penulis dan editor profesional, ya. Dikirimkan langsung kepada email Bapak dan Ibu. Jika tidak ada di inbox atau di kotak masuk, mohon silakan untuk dilihat di spam atau di promotion. Kadang-kadang suka nyasar ke situ. Ya, jika tidak ada di 3 tempat tersebut, silakan dapat berkontak pada kami. Ya, jika masih belum menerima username dan password atau email dari kami belum masuk-masuk begitu ya, silakan berkontak pada kami ya. Nanti nomor kontak saya ada di Pak Hayat. Boleh. Atau saya cantumkan nanti ya di ini ya. Di ruang chat ya. Nanti saya cantumkan di ruang chat. Nanti juga ada tim saya yang akan bergabung bersama Bapak dan Ibu. Nanti apabila sudah ada grup barangkali boleh kami digabungkan sehingga nanti akan ada yang membantu Bapak dan Ibu selain saya. Jadi ada tim saya akan membantu Bapak dan Ibu di grup ya untuk membantu apabila ada kendala dalam proses mendaftar. Demikian. Oke, baik, untuk pekerjaan silakan diisi oleh Bapak dan Ibu. Ya. Boleh dipilih Bapak Ibu ya, di sini banyak sekali pekerjaan. Tentunya silakan disesuaikan dengan pekerjaan Bapak dan Ibu ya. Baik, ini contoh saja Bapak dan Ibu ya. Oke, universitasnya di mana, program studinya apa, alamatnya di mana. Ya. Sekalian untuk diisi oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan kondisinya. Lalu nomor telepon perusahaan serta email perusahaan ini boleh diisi, boleh dilewatkan. Jika akan diisi, boleh dilewatkan pun juga tidak apa-apa. Ya. Sumber anggaran, alhamdulillah Bapak Ibu difasilitasi sepenuhnya oleh Visip Unmul. Masya Allah. Terima kasih Visip Unmul. Baik. Nah, barangkali insya Allah maka pendanaannya adalah dari APBN. Ya, sumber anggarannya APBN. Kemudian pemberi anggarannya adalah Ristek, Bapak Ibu ya. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Mohon maaf, ini mungkin masih menggunakan penamaan yang lama Bapak Ibu. Karena sistem kami terintegrasi dengan sistemnya BNSP, jadi BNSP belum melakukan perbaikan, maka kami pun juga tidak bisa melakukan perbaikan di sini. Harus sama ya Bapak Ibu ya. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Baik, tujuan asesmen. Tujuan asesmen ini adalah Bapak Ibu ikut asesmennya, asesmen pertama kali, sertifikasi pertama kali, ataukah sertifikasi ulang, ataukah yang lainnya. Apabila Bapak Ibu baru kali ini mengikuti sertifikasi, maka klik sertifikasi. Demikian. Sertifikat Bapak dan Ibu yang nanti diterima berlogo Garuda Emas, ya, berlaku nasional, diakui internasional, mantep ya. Nah itu berlakunya 3 tahun Bapak Ibu. Berlakunya 3 tahun. Kami harap Bapak Ibu terus menjaga kompetensinya dengan memperpanjang sertifikatnya 3 tahun yang akan datang. Nah, 3 tahun yang akan datang apabila Bapak Ibu memperpanjang sertifikatnya, memastikan Bapak Ibu masih memiliki kompetensi yang terstandar, maka Bapak Ibu akan mengklik sertifikasi ulang. Insya Allah kita bertemu kembali 3 tahun yang akan datang Bapak Ibu ya. Sehat-sehat selalu untuk kita bersama. Ya. Baik. Nah, untuk tempat uji kompetensinya adalah LSP penerbitan. Ya, untuk tempat uji kompetensinya adalah LSP penerbitan. Jadwalnya sudah langsung muncul nih Bapak Ibu, Sabtu 7 September. Ya. Demikian untuk langkah pertama. Jika langkah pertama sudah selesai, kita akan lanjut pada langkah berikutnya. Ya. Selanjutnya, nah inilah langkah kedua Bapak Ibu. Mengupload atau mengunggah bukti pendukung. Tapi sebelum itu di awal Bapak Ibu akan dihadirkan unit-unit kompetensi seperti yang tadi saya jelaskan.
sesuai skemanya masing-masing. Silahkan diamati di sini ya. Barangkali dikaji ulang sesuai dengan paparan saya tadi. Ya, baik. Nah, berikutnya mari kita unggah seluruh dokumen yang tadi kita sudah bahas bersama. Dan izin di sini mungkin saya mengisi agak sedikit acak ya Bapak Ibu. Perhatiannya Bapak Ibu adalah seluruh dokumen ini masing-masing ya, masing-masing tidak boleh lebih dari 2 MB. Ya. Tidak boleh lebih dari 2 MB. Maksimal 2 MB Bapak dan Ibu. Baik, nah apabila Bapak Ibu sudah mengisi ijazah, di sini ada penjelasan ijazah. Ini adalah prodinya atau jurusannya atau departemen Bapak Ibu ketika ijazah terakhirnya diperoleh. Ya, atau bidangnya apa begitu ya. Surat keterangan kerja tadi saya sampaikan tidak perlu ada jika Bapak dan Ibu memang bukan pekerja tetap di penerbitan. Surat sertifikat pelatihan kompetensi tentu yang Bapak Ibu akan peroleh besok ya. Gitu. Nah, sertifikat pelatihannya nih apaan nih? Penulis apa penyunting begitu. Jadi berikan penjelasannya ya. Berikan penjelasannya seperti itu ya. Penulisan buku ajar, penyunting naskah atau apa dan sebagainya ya. Sesuai dengan sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Jika Bapak dan Ibu memiliki lebih dari 1 sertifikat, maka pilihlah sertifikat yang paling sesuai dengan skema yang Bapak Ibu ikuti. Jadi skema penyunting tentu sertifikat pelatihannya adalah penyuntingan. Demikian ya. Sertifikat reviewer, skemanya reviewer, maka sertifikat pelatihannya pun tentang reviewer. Demikian. Baik, berikutnya Bapak Ibu, yuk kita unggah portofolio kita tadi. Untuk artikel, selama masih kurang dari 2 MB, maka silakan hadirkan keseluruhan halamannya. Biasanya tidak lebih dari 15, kuranglah rata-rata kurang dari 20 halaman ya. Apabila kurang dari 2 MB, silakan dihadirkan semuanya. Namun apabila ternyata artikel tersebut meskipun 15 halaman, karena misalnya banyak gambar, grafik, dan sebagainya, sehingga bobotnya melebihi dari 2 MB, maka ambil bagian depannya saja. Jadi sebagian saja. Yang paling penting bagian depan, yang ada nama Bapak dan Ibu sebagai penulisnya. Begitu? Untuk penelaah artikel atau reviewer artikel, maka tadi ya Bapak Ibu, surat keputusannya sama artikel yang direview dijadiin satu. Nah, untuk mengurangi bobotnya, apabila memang lebih dari 2 MB, maka artikelnya tidak perlu semua. Ya, artikel yang direviewnya tidak perlu semua, cukup beberapa halaman saja, yang penting cukup 2 MB. Seperti itu, satu file untuk satu judul. Ya, satu file untuk satu judul artikel. Begitu juga untuk yang penulisan buku non-fiksi atau penulisan buku ilmiah populer atau penulisan buku ajar. Tidak mungkin satu buku kita masukkan di sini, tidak cukup. Ya, karena terbatas hanya 2 MB saja. Maka yang perlu dihadirkan oleh Bapak dan Ibu adalah mulai dari cover depan yang ada nama Bapak dan Ibu sebagai penulisnya sampai dengan halaman preliminary. Silakan halaman preliminarinya yang mencukupi sampai mana? Kalau bisa sih sampai prakata ya Bapak Ibu. Kalau bisa, kalau mencukupi 2 MB sampai prakata. Namun apabila tidak mencukupi berarti covernya saja. Ya, cover bukunya saja, tapi harus tercantum nama Bapak dan Ibu di situ sebagai penulisnya atau sebagai editornya. Ya, apabila editor berarti harus mau nggak mau harus sampai dalam. Kenapa? Karena editor biasa untuk editor yang bukan bunga rampai, maka namanya terteranya di dalam. Ya, di dalam di bagian hak cipta. Demikian. Ya, satu file untuk satu judul buku, ya, satu file untuk satu judul buku. Demikian seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Maka itu tadi saya sampaikan bahwa seluruh bukti portofolionya harus dibawa. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam sistem uji tidak bisa semuanya satu buku. Sebanyak itu masuk ke dalam sistem uji tidak bisa, tidak mencukupi, ya Bapak Ibu, karena kami batasi hanya 2 MB saja. Makanya buktinya harus dibawa. Ya, buktinya harus dibawa. Baik. Itu Bapak dan Ibu ya untuk teknis bobot filenya. Baik, untuk penamaannya boleh portofolio 1, portofolio 2, portofolio 3, dan seterusnya. Silakan. Atau boleh menggunakan kata buku 1, buku 2, buku 3, boleh. Artikel 1, artikel 2, artikel 3, boleh. Judulnya pun juga boleh, asalkan dengan catatan tidak melebihi dari 50 karakter.
Demikian. Lalu, nah, filenya harus dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu ya. PDF yang tadi ya. Covernya saja, atau artikelnya saja, atau apabila reviewer berarti artikel plus SK atau surat tugas atau surat penunjukan atau surat keputusannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, saya izin mencantumkan 3 saja ya. Bapak Ibu, meskipun tadi untuk buku kami untuk portofolio kan cukup 3 ya. Bapak Ibu punya 5 boleh, silakan ya dimasukkan 5-5-nya di sini. Demikian ya, kalau untuk artikel jelas ya. Apabila Bapak Ibu akan berencana mengikuti portofolio maka harus ada 5. Demikian. Baik, saya akan menjelaskan satu hal Bapak Ibu. Di pojok kiri saya ada buat akun dengan label hitam ya. Buat akun, labelnya hitam nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, buat akun ini adalah pintu darurat. Misal, Bu Dia sedang mengisi ini. Tiba-tiba tok 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 tok. Bu Dia, saya mau bimbingan dong. Datanglah mahasiswa bimbingan ya. Sementara Bu Dia sedang mengisi ini, terjeda. Nah, supaya data Ibu tidak hilang yang sebelum-sebelumnya karena harus segera melayani tamu, Bu, Pak, silakan klik buat akun ya untuk menyelamatkan dokumen yang sudah Bapak Ibu unggah sebelumnya. Jadi ini pintu darurat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik buat akun, maka akan dikirimkan username dan password. Ya, akan dikirimkan username dan password ke email Bapak Ibu. Gitu. Namun apabila tidak ada gangguan apapun, aman sentosa, lengkap semuanya sudah. Kita klik selanjutnya ya Bapak Ibu. Jangan klik buat akun kalau sudah lengkap. Kita selesaikan sampai langkah 3. Ya. Kita klik selanjutnya. Ada langkah 3 yaitu asesmen mandiri. Nah, Bapak Ibu kenapa tadi saya sampaikan bahwa kami tidak boleh mensertifikasi Bapak Ibu yang tidak dipastikan memiliki pengetahuan dan keterampilan pada skema itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu di sini ditanya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mampu nggak membuat dokumen? Tahu nggak bagaimana cara membuat dokumen? Tahu nggak? Berarti dari pengetahuannya. Bisa nggak? Berarti dari keterampilannya. Minimalnya Bapak Ibu kita tahu. Minimalnya kita tahu. Oh, saya tahu bagaimana menggunakan aplikasi pengolah kata. Bagaimana membuka aplikasi pengolah kata? Aplikasi pengolah kata ini Microsoft Word. Ya. Bagaimana menggunakan aplikasi pengolah kata? Bagaimana menyimpan dokumen di directory? Itu kita tahu tidak? Kalau tahu itu sudah cukup. Sudah cukup untuk dapat mengikuti asesmen. Gitu ya. Nah, dalam tahapan asesmen mandiri ini, kita harus menilai diri kita sendiri bahwa kita ini sudah tahu. Karena sudah tahu, maka saya kompeten. Jadi di sini Bapak Ibu wajib mengisi kompeten semua. Sebelum dinilai kompeten oleh orang lain. Jadi harus yakin dulu. Pada tahap asesmen mandiri di sini Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengisi BK satupun. Meskipun hanya 1, tidak boleh ya. Jadi harus kompeten semuanya. Harus merasa minimalnya sudah tahu. Oh iya, saya tahu. Oh iya. Saya tahu. Oh ya, bahkan yang ini saya tahu dan bisa, begitu, ya. Jadi minimalnya Bapak Ibu tahu. Demikian, ya. Jadi harus memilih kompeten semuanya. Maka itu sudah saya siapkan kotak di atas. Jadi Bapak Ibu tinggal klik Kak semua sampai bawah ya, tidak perlu satu-satu. Nah, konsentrasi kita adalah pada kolom terakhir yaitu bukti pendukung. Nah, pada bukti pendukung ini, Bapak Ibu adalah memilih salah satu portofolio. Nah, silakan diklik di sini tanda panahnya Bapak Ibu. Oke. Satu portofolio yang tadi ya, Bapak Ibu setiap kompetensi harus ada evidensinya kan ya, harus ada buktinya. Bapak Ibu tahu bagaimana membuka aplikasi pengolah kata itu dibuktikan dengan portofolio yang mana? Ya jelas dong, pada saat saya menulis itu kan saya pakai Microsoft Word Mbak Epik. Jadi ini pada portofolio saya satu nih, yang menulis ini nih, menulis buku ini atau menulis artikel ini. Saya menggunakan aplikasi pengolah kata. Nah, silakan Bapak Ibu pilih di sini satu ya, satu evidence saja. Boleh, silakan secara acak memilih dokumen portofolio yang menurut Bapak Ibu dapat membuktikan
membuktikan ini ya, dapat menjadi evidence bagi pernyataan-pernyataan ini. Sampai bawah. Ya, dijawab dan dipilih. Dijawab dan dipilih. Dijawab oleh diri sendiri dan dipilih ya. Demikian sampai selesai, dan ini adalah tahap terakhir dalam proses pendaftaran. Jadi hanya 3 langkah saja Bapak Ibu. Ya. Kita anggap pendaftaran saya sudah selesai, ya. Maka saya akan klik selesai Bapak Ibu. Kita tunggu. Alhamdulillah berhasil. Kita cek email, ya. Dicek emailnya karena berarti dari LSP sudah mengirimkan username dan password. Nah, jika sudah Bapak Ibu terima username dan passwordnya, kita gunakan untuk masuk. Namun, sekali lagi apabila tidak ada, mohon cek dulu di spam atau di promotion. Namun apabila tidak ada juga di 3 tempat itu, segera kontak kami ya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan cek apa kendalanya sehingga username dan password tidak sampai kepada Bapak dan Ibu. Dan jika masih belum bisa dikirimkan secara normal, kami akan keluarkan secara langsung. Ya, jadi nanti kami akan berikan username dan passwordnya kepada Bapak dan Ibu secara manual. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Kami bantu. Baik, yuk kita gunakan username dan password tadi untuk login ya Bapak Ibu. Baik. Sebentar. Baik. Nah, ini adalah username dan password yang saya terima. Ya, yuk kita masuk. Oke, alhamdulillah berhasil masuk Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah halaman dashboard. Ya, halaman dashboard. Saat ini kosong. Saat ini kosong. Nanti ketika Bapak Ibu sudah terverifikasi dan tervalidasi pendaftarannya, maka di sini akan ada beberapa informasi. Yang pertama, deskripsi uji, nama skema, tanggal pelaksanaan, jam, nama asesor, metode asesmen akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Kemudian ada persetujuan asesmen, banding hasil asesmen dan umpan balik juga akan muncul di layar sini. Tapi dengan catatan Bapak Ibu memang pendaftarannya sudah divalidasi oleh LSP. Di hari uji, di layar dashboard juga akan muncul perangkat asesmen yang tadi saya sebutkan. Apabila metode uji, maka akan ada 3 perangkat asesmen yang muncul di sini. Ya. Apabila portofolio, maka akan ada 2 perangkat asesmen yang muncul di dashboard. Dan saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk tidak mengklik satupun sebelum tiba hari uji. Ya, sebelum kita bertemu di hari uji, mohon untuk tidak mengklik satupun yang berwarna biru. Ya, baik. Mohon bersabar, tunggu sampai kita bertemu di tanggal 7 ya. Baik, nah kita fokus pada menu sertifikasi. Pada menu sertifikasi di sini ada status Bapak Ibu. Pendaftaran saya tadi selesai ya, sampai langkah 3. Maka bunyinya pendaftaran sedang dikonfirmasi. Artinya pendaftaran saya sudah masuk ke dalam sistem uji pusat. Bapak Ibu, mohon dengan setia menunggu konfirmasi dari LSP ya, hasil validasinya. Status ini akan berubah seiring dengan proses yang dilakukan oleh LSP. Bisa saja pada prosesnya nanti ada bunyi, silakan lakukan perbaikan. Nah, berarti ada dokumen Bapak Ibu nih yang belum lengkap. Jika ada dokumen Bapak Ibu yang belum lengkap, silakan cek email. Karena itu kami kirimkan ke email penjelasannya. Ya, cek email. Jadi semuanya kami merujuk ke email. Ya, cek apabila ada petunjuk silahkan lakukan perbaikan. Demikian ya. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu yang tadi dengan terpaksa klik buat akun? Ya, silakan gunakan akunnya untuk login seperti yang tadi saya lakukan, lalu cek statusnya. Jika statusnya silakan selesaikan pendaftaran Anda. Oh iya, belum selesai tadi kita mendaftar ya. Klik buat akun di langkah 2, kita belum menyelesaikan sampai langkah 3. Maka itu Bapak dan Ibu yang akan memperbaiki dokumen, menambahkan dokumen, menyelesaikan pendaftaran, silahkan menuju kolom aksi. Di sini ada tanda pensil. Oh, hampir saja menyebut tanda panah Bapak Ibu. Tanda pensil ya. Nah, tanda pensilnya kita klik nih Bapak Ibu. Akan muncul lagi langkah 1. Cek ya.
silakan dicek nama dan sebagainya. Jika akan diubah lagi, monggo silahkan ya. Jika tidak ada, maka kita klik selanjutnya. Kembali cek di langkah kedua, apakah masih ada dokumen yang belum Bapak Ibu unggah. Jika ada yang belum selesai, silakan untuk diunggah ya. Jika sudah, klik selanjutnya. Lakukan lagi asesmen mandiri seperti tadi, terutama yang apabila tadi klik buat akun baru sampai langkah 2, berarti Bapak Ibu belum menyelesaikan langkah 3. Silakan untuk diselesaikan langkah 3-nya. Jika sudah, klik selesai. Bapak Ibu yang melakukan perbaikan, menambah dokumen juga sama. Ya. Silakan untuk menambah dokumennya di langkah 2, memperbaiki dokumennya di langkah 2. Jika sudah, klik selanjutnya, lalu klik selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu singkatnya, jika di layar Bapak Ibu masih ada tanda pensil, Bapak Ibu dapat melakukan perubahan, penambahan, penggantian, perbaikan. Selama masih ada tanda pensilnya, silakan. Namun apabila tanda pensilnya sudah tidak ada, Bapak Ibu artinya sudah memenuhi persyaratan, maka statusnya juga akan berubah di sini. Sudah terpenuhi persyaratan, maka Bapak Ibu tinggal menunggu pelaksanaan asesmen. Demikian ya, menunggu pelaksanaan asesmen. Itu ya akan muncul di layar Bapak dan Ibu dan tanda pensil akan hilang. Lalu bagaimana? Saya kok masih ada yang mau diperbaiki ya Mbak Epik, tapi tanda pensilnya sudah tidak ada. Bisakah dibuka? Bisa. Kontak kami ya. Nanti kami bukakan gemboknya. Demikian. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk proses pendaftaran ke dalam sistem uji. Ya, jadi kuncinya ada di tanda pensil ini. Silakan untuk menambah, memperbaiki, mengurangi, mendelete, mengganti, menyelesaikan. Nah, ya, silahkan untuk mengklik tanda pensilnya. Pendaftaran Bapak dan Ibu kami tunggu sampai tanggal 6 pukul 18 WIB. Berarti 19 WITA ya. Mohon maaf ya, tidak sampai terlalu malam kami juga membutuhkan waktu untuk memvalidasi. Paling lambat tanggal 6 pukul 18 WIB. Agar tim kami memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran Bapak Ibu. Demikian Bapak dan Ibu, untuk proses mendaftar, saya izin untuk membuka ruang chat. Buku yang ditulis bersama Bu Ngaran apa bisa sudah ya, buku ajar. Baik. Baik, jika Pak Hari sudah ada bahan-bahannya untuk di-upload ya, untuk diunggah, minimal terutama yang bintang-bintang, Pak. Ya, jika sudah ada silahkan. Jika belum siap boleh besok, kan paling lambat hari Jumat ya, tanggal 6 tuh Bapak Ibu ya? Iya, tanggal 6 pukul 18 itu hari Jumat ya. Oke. Ibu, itu di sistem kalau review artikel belum pernah ikut pelatihan, tapi bukti review sudah ada, apakah boleh tidak? Boleh. Boleh. Kan boleh. Dari pelatihannya atau dari artikelnya ya. Tapi SK-nya harus ada ya, Bun. Ya, SK-nya harus ada sebagai seorang reviewernya. Boleh ya. Kemudian, Bu, kalau sudah terlanjur ke Sabin, buat akun bagaimana, Bu? Belum ke asesmen mandiri. Oh, sudah saya jelaskan tadi ya, Pak ya? Silakan login, lalu klik sertifikasi, lalu klik ke aksi, klik tanda pensilnya. Nanti akan muncul langkah pertama, langkah kedua, sampai klik selesai di langkah ketiga. Oh, bagaimana kalau munculnya? Kalau jadwalnya tidak muncul, baik. Oh, bahkan sudah diisi sendiri ya? Oh, baik, Bapak gini caranya. Barangkali siapa tahu tidak muncul, Bapak boleh klik nama TUK lain dulu. Ya, coba TUK-nya yang mana aja dulu boleh. Setelah itu, balik lagi ke LSP penerbitan ya, Pak. Biasanya kalau sudah seperti itu muncul. Ya, biasanya kalau seperti itu muncul. Ya, mungkin tadi agak sedikit down internetnya barangkali ya. Itu sehingga tadi tidak muncul jadwalnya ya. Jadi Bapak beralih dulu ke skema ke TUK lain, baru nanti balik lagi ke TUK LSP penerbitan. Kemudian kami hendak mengikuti sertifikasi buku ajar tapi terkendali belum pernah kami menggunakan.
Bisa Bapak, dengan sertifikat pelatihan besok itu kurang lebih mungkin sekitar 16 jam ya. Bahkan mungkin lebih gitu apabila ada tugas atau PR yang dibebankan kepada Bapak dan Ibu, maka jam pelajarannya bertambah. Ya, jam pengajarannya bertambah. Sudah bisa Bapak, sudah bisa menggunakan sertifikat kemarin. Boleh sekali. Ya, silahkan. Dengan sertifikat besok, Bapak Ibu sudah dapat mengikuti asesmen buku ajar. Ya. Baik. Oke, sudah saya jawab semua pertanyaan yang ada di ruang chat. Apakah masih ada pertanyaan lain Bapak dan Ibu? Oh, saya close masih tiba-tiba ada. Ketika mengisi asesmen mandiri kan dibutuhkan portal Bu? Oh, tidak. Karena yang nanti muncul di asesmen mandiri itu semuanya yang diisi oleh Bapak dan Ibu di langkah kedua. Nah, jika Bapak dan Ibu pernah mengikuti pelatihan, maka yang diklik nanti sertifikat pelatihannya kan minimal tahu. Taunya dari mana nih? Dari pelatihan. Pelatihan buktinya apa? Sertifikat. Jadi yang Bapak pilih nanti sertifikat pelatihannya ya, Pak. Oke? Siap. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ibu izin bertanya, Boleh, silakan. Ibu. Jadi kalau yang mengikuti pelatihan besok itu kan modalnya sertifikat, Bu ya. Jadi kami tidak perlu ngisi portofolio itu ya, Bu ya. Jika belum ada, tapi jika sudah ada, sebaiknya dimasukkan. Oh, tapi Jika kalau belum memang ada, nggak apa-apa, sertifikatnya saja. jadi sertifikatnya aja, terus portofolionya nggak usah diisi gitu, Bu ya. Tidak perlu. Oh iya, baik-baik. Terima Iya. kasih, Bu. Oke, sip. Insya Allah berjalan dengan lancar. Bismillah. Silahkan, ada lagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya? Atau perlu kita diskusikan? Mari kita selesaikan secara adat. Oke. Cukup? Kadang kalau belum dicoba, belum tahu apa yang akan terjadi ya Bapak Ibu. Jadi silakan kami tunggu pendaftarannya mulai besok. Ya, malam ini Bapak Ibu rehat saja dulu. Ya, besok pagi mulai deh mendaftar begitu ya. Dan jika ada kendala, silakan dapat berkontak pada kami. Ya, nanti mungkin Ibu Dia ada grup ya Bun ya. Ada, Bu. Siap. Nanti Nanti kami saya masukkan. izin saya bersama tim ya bergabung di grup agar kami Siap. dapat memandu Bapak dan Ibu jika ada kendala. Siap. Baik. Wah, si cantiknya kebangun ya. Wah, cantik sekali. Lucu. Baik, Bapak dan Ibu. Jika tidak ada hal lain yang akan kita diskusikan lagi untuk malam ini, saya cukupkan mungkin sudah waktunya Bapak Ibu rehat. Iya, di tempat Bapak Ibu sudah pukul 9. Sudah pukul 1 malam nih. Iya. Baik. Demikian Ibu Dia barangkali Pak Hayat, jika tidak ada yang akan didiskusikan lagi langsung malam ini bersama di ruang Zoom kita ini, maka monggo nanti kita dapat melanjutkan diskusi kita di grup ya. Nanti mungkin Bapak Ibu juga dapat menyimak kembali rekamannya ya untuk memandu Bapak Ibu dalam proses mendaftar. Saya kira itu saja dari saya malam ini. Sampai bertemu di tanggal 7. Sehat selalu untuk kita semua. Semangat. Insya Allah dimudahkan dan dilancarkan. Mohon maaf jika ada lisan saya yang kurang berkenan malam ini. Ada canda-canda mungkin agak garing gitu ya. Supaya Bapak Ibu nggak ngantuk nih. Ya, selamat tidur lagi. Peserta kita yang paling mungil, paling cilik. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tetap semangat untuk kompetensi kita bersama. Mudah-mudahan selalu dimudahkan dan dilancarkan. Saya kembalikan kepada Ibu Dia dan Pak Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Kang Hayat bisa langsung diambil alih. Terima kasih Bapak Ibu Ibu, atas terima penjelasannya. kasih. Langsung saya tutup ya. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu besok dari pagi sampai sore. Dan hari Jumat juga kita bisa ketemu kembali untuk kegiatan pelatihan kita. Dan semoga di tanggal 7 semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Semuanya direkomendasi kompeten. Sudah semua ya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu besok. Sudah Terima semua ya. kasih.
Bapak Selamat Ibu, terima istirahat. kasih. Selamat Terima malam. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mari warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. selamat beristirahat. Matur nuwun Ibu, Ya, Bu. terima kasih. Makasih Kang Hayat, izin keluar.